go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Satu pil satu kesengsaraan surgawi. Subscribe Penatua. Dia mengangkat kepalanya dan saat dia melihat Jun Mosie, kebencian yang mendalam tiba-tiba berkobar di matanya. Mengepalkan giginya, dia berkata dengan penuh arti. Mo Junye, pemegang fisik gratis dan alami yang bagus. Jika kamu berharap untuk melakukan semua jenis kejahatan di Misty Illusory Manor, tuan muda ini tidak akan mentolerir kamu. Petik 2. Jun Mosie mengerutkan alisnya. Apa yang salah dengan orang ini? Kata-katanya tidak masuk akal, dan dia terdengar sangat gila. Jelas bahwa orang ini hanya cemburu, kapan ayah ini melakukan kejahatan. Selain itu, bahkan jika aku ingin melakukan tindakan jahat, hanya dengan status kamu, apakah kamu layak mengetahuinya? Seorang pria sepertimu juga memiliki wajah untuk memperebutkan seorang wanita dengan ayah ini. Kembali dan latih 5.000 tahun lagi dulu. Jun Mosie tidak tertarik dengan masalah kecemburuan semacam ini. Ketika dia bersama dengan Guan King Han, Du Xiaoyi, dan bahkan Mei Sueyan, tidak satu pun dari mereka yang tidak cantik-cantik. Tetapi meskipun begitu, dia belum pernah menghadapi situasi kecemburuan seperti itu sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, tindakan semacam ini hanya kejenakaan anak-anak, sama sekali tidak berharga dan lumpuh. Jadi kali ini, dia tidak akan repot-repot dengan orang ini. Qiu Peng, apa arti dari kata-kata itu? Apakah kamu mencoba memamerkan status kamu sebagai tuan muda keluarga Qiu di depan kediaman keluarga Miao aku? Sebelum Jun Mosie dapat berbicara, Miao Xiao Miao sudah meletus dengan kemarahan. Adik perempuan Xiao Miao, kamu tidak berpengalaman dan tidak tahu tentang bahaya dunia, dan kejahatan di hati orang-orang. Saudaramu ini baru saja tiba di Misty Illusory Manor untuk waktu yang singkat, siapa yang tahu orang seperti apa dia sebenarnya, dan apa motifnya untuk datang ke Misty Illusory Manor. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Wajah tampan Qiu Peng dipelintir dengan cara berbisa. Adik perempuan Xiao Miao, kamu harus hati-hati. Apa urusanmu apakah aku tidak berpengalaman atau tidak, atau apakah aku berhati-hati? Juga, saudara Qiu, tolong jangan menyimpan kata-kata sister kakak perempuan Xiao Miao, tergantung di mulut kamu sepanjang waktu. Meskipun keluarga kami adalah teman lama, Brother Qiu hanya bisa menyebut aku sebagai Sister Miao. Miao Xiao Miao sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana dia masih memiliki pikiran untuk berbicara dengan baik kepada Qiu Peng? Berani-beraninya kamu memolesi nama Jun Ye aku dengan sangat keterlaluan. Betapa aku berharap bahwa ia benar-benar berusaha menipu aku. Tetapi ia bahkan tidak mau melakukan itu. Jika hari ini bukan kesempatan yang membahagiakan bagi kakeknya, Miao Xiao Miao pasti sudah mengalahkan Qiu Peng. Terlalu menyebalkan. Jun Mosie tersenyum ringan ketika dia memiringkan kepalanya dan menatap Qiu Peng dengan minat. Dengan kata-kata tuan muda Qiu, apakah kamu mengisyaratkan bahwa keluarga Qiu kamu sedang menyelidiki aku? Qiu Peng bergidik ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memaksakan mencibir dingin ke wajahnya. Seperti kata pepatah, emas sejati tidak takut disempurnakan dengan api. Jika hati nurani kamu jelas, apakah kamu akan merasa takut? Dia tidak berharap bahwa kecerdasan orang ini begitu tinggi. Hanya dengan satu kalimat, dia menduga bahwa keluarganya sedang menyelidikinya. Tapi sekarang setelah masalah itu mencapai titik itu, dia tidak bisa terus menghindarinya. Adik perempuan Xiao Miao, bahkan jika kamu benar-benar, masih belum terlambat untuk memikirkannya lagi setelah penyelidikan selesai. Pergi dari hadapanku segera, aku tidak ingin melihat kamu lagi, atau mendengar suara kamu. Aku juga tidak tertarik dengan penyelidikan keluarga Qiu kamu. Juga, apakah kamu tuli? Sudah aku bilang jangan panggil aku adik perempuan Xiao Miao lagi. Miao Xiao Miao jelas marah ketika dia menginjak kakinya dan memarahi. Mo Junye, jika kamu berani melakukan apa saja pada adik perempuanku Xiao Miao, aku akan mengambil nyawa kecilmu. Wajah Qiu Peng berubah sangat jelek setelah mendengar Miao Xiao Miao mengejarnya, dan dia langsung mengubah amarahnya ke gratis ini. Dan pria fisik alami saat dia menatap Jun Mosie dan berkata dengan gigi terkatup. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Hidupku, ya, Jun Mosie mendengus dingin di bawah napasnya saat niat membunuh melintas di matanya. Jun Mosie pernah mengambil bagian dalam kontes kecemburuan, tetapi dia memiliki sesuatu yang dia sangat pandai membunuh. Ancaman anak itu telah menyalakan niat membunuh di hati tuan muda Jun. Pada saat ini, 4 lainnya, 5 anak muda berjalan mendekat, tersenyum ramah. Salah satu dari mereka tertawa. Ah, ternyata adik perempuan Xiao Miao dan saudara Qiu ada di sini seperti yang diharapkan. Sepertinya kita belum menemukan tempat yang salah. Petik 2. Qiu Peng menyapu matanya dengan dingin dan mendengus. Untuk apa kalian di sini? Hati adik perempuan Xiao Miao telah diambil. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu datang ke sini sekarang. Bahkan jika kita mengambil 10.000 langkah mundur dan memungkinkan kamu untuk berkompetisi secara adil, bisakah kamu lebih baik daripada tuan muda Mo Junye yang memiliki fisik bebas dan alami dan potensi yang tidak terbatas? Petik 2. Setiap kali saingan cinta lama ini berkumpul,
mereka akan selalu bertarung satu sama lain di bawah meja, tidak ada pihak yang mau mengalah kepada yang lain. Ketika Qiu Peng melihat mereka di masa lalu, dia akan selalu bersaing untuk lebih mengesankan dengan kata-katanya, dan lebih berpikiran luas dibandingkan dengan orang-orang ini. Tetapi hari ini, situasinya telah sangat berubah. Alasannya adalah bahwa kali ini, mereka memiliki musuh bersama, lawan yang sangat kuat untuk dihilangkan terlebih dahulu. Mo Junye, pemilik free and natural fisik yang legendaris, jenius dengan potensi terbesar dan tak terukur. Para pemuda yang baru saja tiba membeku, dan mereka memalingkan mata mereka pada saat yang sama untuk memelototi satu-satunya pria di samping Miao Xiao Miao. Bahunya sedikit gemetar, salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum paksa. Adik perempuan Xiao Miao, ini. Meskipun hati Miao Xiao Miao penuh dengan kemarahan, tetapi karena formalitas acara hari ini, dia tidak punya pilihan selain melakukan perkenalan lagi. Ketika dia mendengar kata-kata niat buruk dari Qiu Peng, Miao Xiao Miao hampir meledak dengan amarah. Apakah aku benar-benar naif di masa lalu? Untuk berpikir bahwa aku tidak pernah memperhatikan bahwa, saudara Qiu, ini sebenarnya adalah orang yang sangat mengerikan. Zhang Qingfeng seperti itu, dan sekarang, Qiu Peng juga seperti itu. Jun Moxie memandang Qiu Peng, dan dia langsung menempatkan orang ini ke dalam daftar musuhnya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bermain-main dengan orang yang berpikiran sempit dan sok ini. Orang yang tampak berminyak itu terlalu rendah nilainya. Itu tidak layak waktunya. Paling-paling, dia hanya akan menemukan waktu yang tepat dan memotong tenggorokannya dan mengakhiri masalah ini. Jadi, jenius fisik bebas dan alami yang mengejutkan seluruh misti ilusori manor belum lama ini, Brother Mo Junye. Pemuda itu tersenyum ringan dan berkata, yang ini adalah Li Xingyue keluarga Li. Yang ini adalah Meng Xianru keluarga. Yang ini Zhang Qiyun dari keluarga Zhang. Yang ini adalah Yun Xiao keluarga Yun. Mereka berempat melaporkan nama mereka bersama-sama dan mengepalkan tangan mereka. Pada saat yang sama, Li Xingyue tertawa keras. Sepertinya kita memiliki pesaing kuat tambahan sekarang. Brother Mo, kedatangan kamu benar-benar membuat persaingan semakin sulit bagi kami. Petik 2. Mata Jun Moxie bersinar saat dia terkekeh dengan baik. Bagaimana bisa, saudara Li salah dengan kata-kata kamu? Aku bukan lawan kamu. Lawan kamu selalu menjadi Miss Miao sendiri sejak awal. Pilihan sudah ada di tangannya selama ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku kan? Petik 2. Haha, kata-kata saudaramu memang masuk akal, Li Xingyue tertawa keras. Meskipun kata-kata saudaramu sedikit terdengar seolah-olah kamu berusaha untuk membebaskan diri kamu, itu tidak diragukan lagi benar. Nona Miao pasti merasa lucu melihat kita bertarung di antara kita sendiri. Petik 2. Yang lain juga mulai tertawa dan bercanda. Jun Moxie menyaksikan dengan terkejut dan beberapa pujian. Dari kelihatannya, orang-orang ini tidak berpikiran sempit. Setidaknya, mereka terpisah bermil-mil dari jenis pecundang yang hanya tahu bagaimana harus cemburu, seperti yang dia bayangkan. Huff, teruslah tertawa. Ketika adik perempuan Xiao Miao berakhir menderita dan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya, aku akan melihat apakah kamu dapat menangis. Petik 2. Qiu Peng mendengus dingin. Dia selalu berbicara tentang berpikir bahwa dia lebih tampan, cerdas, berbakat, dan jauh lebih menarik daripada yang lain. Dia yang selalu merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain, merasa sangat tidak nyaman melihat bahwa hal-hal tidak berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Karena tidak tahan, dia menyela dan menambahkan kalimat lain. Qiu Peng, ini keputusan adik perempuan Xiao Miao yang dia pilih, dan itu adalah sesuatu yang kita tidak punya hak untuk ikut campur. Meng Xianru mengerutkan alisnya dan meraung. Bahkan jika dia tidak memilih salah satu dari kita, selama adik perempuannya Xiao Miao benar-benar menyukai orang itu, kita hanya akan memberi selamat padanya dan memberkatinya dengan kebahagiaan. Apa yang orang sepele seperti kamu dengan pikiran sesempit yang coba dilakukan seekor ayam dengan mendorong kami dengan kata-kata kamu? Mungkinkah kamu hanya akan bahagia ketika kita saling bertarung sampai mati? Dan biarkan hati adik perempuan Xiao Miao terluka karena kita. Apa niat kamu untuk terus-menerus berusaha membuat kami melawan saudaramu? Petik 2. Orang-orang ini pada awalnya masih memiliki ambisi terhadap Miao Xiao Miao, tetapi mereka semua telah diperingatkan dengan keras oleh keluarga mereka bahwa mereka tidak boleh memprovokasi jenius dengan fisik bebas dan alami tidak peduli apapun. Bahkan sekarang, mereka tidak berani bersikap kasar, dan bahkan harus mencoba berteman dengan yang terakhir. Sebaliknya, mereka tidak memiliki niat untuk bersikap sopan kepada Qiu Peng, dan mereka langsung membuang semua frustrasi mereka kepadanya. Sejujurnya, sebelum Qiu Peng datang, para tetua keluarganya juga memperingatkannya dengan tegas tentang hal yang sama. Tetapi setelah melihat Miao Xiao Miao dan Jun Moxie berperilaku begitu intim, ia langsung menjadi dibutakan oleh kemarahan dan kecemburuan, tidak lagi peduli tentang hal lain. Huff. Karena pendapat kami sangat berbeda, mengatakan satu kata lagi hanya membuang-buang napas. Tuan muda ini tidak tertarik bertengkar di sini dengan kalian. Hari ini adalah ulang tahun ke-500 Manor Lord. Berani aku bertanya pada Tuan Muda Mo, hadiah berharga apa yang kamu bawa untuk perayaan ini? Qiu Peng bertanya dengan senyum dingin.
Menurut semua sumber, Mo Junye telah tiba di Misty Illusory Manor dengan tangan kosong, tanpa sedikit pun dukungan keluarga. Barang mahal macam apa yang bisa dia ambil? Semua orang mengutuk Qiu Peng karena tidak tahu malu di hati mereka. Jika kamu hanya bergantung pada diri sendiri, bisakah kamu mengambil hadiah yang pantas? Mengapa? Apakah Tuan Muda Qiu menawarkan untuk membantu aku dengan hadiah itu? Jun Moxie bahkan tidak berkedip ketika dia bertanya dengan cara yang tidak tertarik. Haha, Tuan Muda ini selalu menjadi orang yang hemat, di mana aku akan memiliki begitu banyak perak untuk datang dengan hadiah atas nama orang asing. Qiu Peng tertawa dan berkata, kita akan melihat yang lain di perjamuan kalau begitu. Kemudian, Tuan Muda ini ingin melihat sendiri hadiah seperti apa yang akan diambil oleh pemegang fisik bebas dan alami yang legendaris. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qiu Peng pergi, tertawa gila. Benar-benar mual, Yun Xiao meludah dengan jijik. Keluarga Qiu selalu menjadi keluarga yang ketat dan pantas. Bagaimana mereka menghasilkan orang yang berlendir? Menyedihkan sekali. Petik 2. Li Xingyue tersenyum dan berkata dengan nada yang lebih serius. Semua orang, tidak perlu terlalu marah. Aku mendengar bahwa hari ini, selain dari perayaan ulang tahun, Manor Lord bermaksud untuk memilih suami yang cocok untuk Miss Miao. Aku khawatir reaksi Qiu Peng hari ini adalah karena masalah ini. Tetapi untuk bersaing dengan hadiah, itu benar-benar sedikit kekanak-kanakan. Petik 2. Semua orang di sini secara alami sudah tahu tentang masalah ini. Tapi alasan Li Xingyue mengatakan ini jelas untuk mengingatkan Jun Moxie. Hal ini sudah dipublikasikan setahun lalu. Itulah alasan mengapa begitu banyak jenius generasi muda muncul hari ini. Mereka semua berharap untuk naik ke langit dalam satu pukulan. Jika mereka bisa menjadi suami Miao Xiao Miao, mereka benar-benar akan menjadi pemegang semua kekayaan, kekuatan, dan kecantikan. Tapi sekarang setelah Li Xingyue dan yang lainnya melihat seberapa dekat Miao Xiao Miao dan Moxie, mereka jelas memutuskan untuk menyerah. Kalimat ini adalah pengingat murni, dan ungkapan persahabatan. Miao Xiao Miao tersenyum ringan dan menatap Jun Moxie dengan lembut ketika dia berkata, Xiao Miao akan berterima kasih kepada tetua Brother Li atas pengingat atas nama Junye. Kata-kata itu sudah seolah-olah dia berbicara sebagai istri Mo Junye. Itu seperti bagaimana istri yang lembut dan peduli akan berterima kasih kepada teman-teman suaminya atas bantuan mereka. Subscribe Penatua. Mereka berempat menghela nafas pada saat yang sama, perasaan tak berdaya di hati mereka. Sikap Miao Xiao Miao telah memberitahu mereka bahwa perjamuan hari ini sepertinya bukan sekadar pesta ulang tahun. Itu sangat mungkin akan menjadi pesta pemilihan pengantin pria, atau bahkan pesta pertunangan. Karena tidak ada sedikit pun kecemasan di mata Miao Xiao Miao dan Mo Junye. Seolah-olah mereka bahkan tidak menganggap serius masalah ini. Itu hanya berarti satu hal, masalah di antara mereka berdua sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Miao. Li Xingyue telah mengatakan kata-kata itu untuk pertama-tama mengingatkan dan berteman, dan juga sebagai cara menyelidik. Sekarang setelah masalah ini dikonfirmasi, mereka berempat akhirnya menyerah. Bajingan yang bagus, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Li Xingyue berkata dengan senyum ringan ketika dia bertepuk tangan kasar ke bahu Jun Moxie dan tertawa. Kamu benar-benar, F***, keindahan nomor satu dari Misty Illusory Manor kami sebenarnya dipetik olehmu begitu saja. Hari ini, aku harus membuat kamu minum sampai kamu berbaring di bawah meja. Kalau tidak, bagaimana beberapa dari kita bisa melampiaskan frustrasi di hati kita? Petik 2. Meng Xianru dan yang lainnya langsung menggemakan persetujuan mereka. Karena mereka tidak berdaya melawannya di bidang cinta, dan peluang mereka untuk keluar di atas berdasarkan bakat kultivasi Suan terlalu kecil, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghancurkannya di meja minum. Itu akan menjadi satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan kembali harga diri mereka yang terluka. Aku akan dengan senang hati menemanimu, kata Jun Moxie sambil sedikit tersenyum. Namun, jika beberapa dari kamu berakhir di bawah meja terlebih dahulu, kamu tidak boleh menyalahkan saudara ini karena menjadi olahraga yang buruk. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam masalah seperti ini. Petik 2. Dengan hanya kamu, beberapa anak muda tertawa terbahak-bahak saat wajah mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Beberapa dari mereka adalah semua orang yang telah melalui penyempurnaan anggur dan alkohol yang berapi-api. Selain itu, kultivasi mereka luar biasa, dan mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka untuk memegang minuman keras mereka. Anak kecil ini yang datang dari luar hanya dengan kultivasinya Golden Swan benar-benar tanpa rasa takut, membayangkan dia bisa mengalahkan mereka semua dalam kontes minum. Lelucon yang menggelikan. Kami minum dengan kultivasi kami yang tersegel. Zhang Qiyun mengingatkan dengan baik, langsung mendapatkan mata putih dari tiga lainnya. Belum lagi Suan Qi kami jauh lebih unggul, bahkan jika kami tidak menggunakan Suan Qi apapun, dengan kemampuan kami untuk menahan minuman keras, dan dalam situasi 4 lawan 1, tidak ada alasan mengapa kami akan kalah. Jadi bagaimana jika lawan memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris? Kami belum pernah mendengar bahwa fisik bebas dan alami kebal terhadap alkohol. Pada saat itu, terima kasih semuanya telah menghadiri perayaan ulang tahun Akbar ini.
Semoga tuan rumah Tuhan kita memiliki lebih banyak pengembalian bahagia. Kami mengundang semua tamu terhormat untuk melanjutkan ke Longevity Hall untuk menawarkan berkah kamu dan memberikan hadiah kamu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jun Mosie hampir tertawa terbahak-bahak. Tuan Manor ini benar-benar berbeda dari semua orang, untuk berpikir bahwa ia bahkan telah mulai secara terbuka meminta hadiah. Ini benar-benar sedikit sombong. Sepertinya terpisah dari keluarga Miao, 7 keluarga besar lainnya serta faksi-faksi lain yang berstatus besar akan memiliki lubang di dompet mereka kali ini. Pada saat ini, aula panjang umur sudah sangat hidup. Semua orang tingkat tinggi dari Misty Illusory Manor secara praktis semua berkumpul demi ulang tahun Grand Manor. Dengan hanya satu tatapan, Tuan Muda Jun sudah benar-benar terdiam. Di tempat ini, setidaknya ada 40-50 ahli tingkat Santa Venerable. Banyak ahli tertutup juga keluar saat ini. Adapun Santo Kaisar, ada lebih dari 100 total. Bahkan orang-orang dari kaliber Cao Guo Feng dan Bai Qi Feng tidak menonjol sama sekali dalam pengaturan semacam ini. Barisan seperti itu bisa dikatakan sangat kuat. Semua orang tersenyum dan berbicara dengan riang, wajah mereka diliputi kegembiraan. Kepala keluarga Zan Wuyun juga tersenyum dan berinteraksi dengan semua orang dengan cara yang akrab, terlihat sangat bahagia. Dari kelihatannya, dia tampak lebih bahagia daripada jika ini adalah hari ulang tahunnya sendiri. Miao Jingyun duduk di posisi tertinggi, mengenakan jubah panjang yang benar-benar merah. Umur panjang, besar terpampang tepat di tengah dadanya, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah monster tua yang merayakan ulang tahunnya yang ke-500 hari ini. Sejujurnya, bahkan tanpa kata umur panjang, yang besar, dia adalah satu-satunya yang mengenakan pakaian merah di aula besar, seolah-olah dia adalah paket merah. Suasana seperti ini mungkin sedikit norak, tetapi cukup hidup. Itu memberi Jun Mosie perasaan kekerabatan yang tebal. Untuk dapat mencapai tingkat persatuan yang sedemikian besar di antara eselon-eselon tinggi dari Misty Illusory Manor tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat mengagumkan. Di benua Suan-Suan, hal seperti itu akan sangat langka. Ketika suara nyaring dari Master of Ceremonies terdengar, semua orang naik untuk memberikan manor-manor berkah dan memberikan hadiah yang disiapkan dengan hati-hati. Suasananya ceria dan hidup, dan ketika setiap hadiah terungkap, sorak-sorai dan kegembiraan di aula tumbuh semakin besar. Seolah-olah perayaan ulang tahun ini adalah hari untuk memamerkan kekayaan. Miao Jingyun duduk dengan bahagia di atas kursi di tengah, dan berbicara dengan lembut dengan kakak laki-lakinya, sepertinya membahas sesuatu. Qiu Chengyun dari keluarga Qiu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Manor dan menawarkan pinus umur panjang 1000 tahun sebagai hadiah. Semoga umur panjang Manor Lord lebih panjang dari pohon pinus, tetap awet muda selama 10.000 tahun. Sebuah suara cerah terdengar, dan seorang lelaki tua kurus dan keriput keluar. Di belakangnya, Qiu Peng dengan hati-hati membawa pohon pinus kecil tidak lebih tinggi dari 1 chi, dan setebal cangkir teh. Pohon pinus ini berbentuk aneh dan tampak seperti pohon pinus mini. Pohon pinus miniatur ditempatkan dalam vas giok putih kecil yang sangat indah. Meskipun pohon pinus itu kecil, ia ditutupi cabang-cabang dan hijau, membentuk gambar kemakmuran dengan mahkota yang rapi dan berwarna cerah. Semua jarum pinusnya mengarah keluar, tanpa satupun yang mencuat ke atas. Selain itu, batangnya kuat dan lurus, dan kulitnya tergantung erat pada batangnya. Dengan satu tatapan, orang dapat melihat bahwa meskipun pohon ini kecil, usianya pasti tidak rendah. 1000 tahun umur panjang pinus. Mata semua orang melebar ketika mereka mendengar 4 kata itu, dan mereka semua mengarahkan mata mereka ke arah pohon pinus kecil. Kerumunan telah melihat banyak pohon pinus panjang umur, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Belum lagi yang berusia 1000 tahun, bahkan pinus umur panjang 10.000 tahun tidak heran. Tetapi untuk pohon pinus panjang umur telah hidup selama 1000 tahun dan masih tetap sangat kecil saat tumbuh secara alami adalah sesuatu yang memang mereka lihat untuk pertama kalinya. Ketika pohon tumbuh, itu wajar bahwa mereka akan tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Pada dasarnya mustahil pohon pinus tumbuh selama 1000 tahun dan berada dalam kondisi ini. Jelas ada faktor-faktor di dalamnya yang tidak dipahami semua orang. Tapi tidak peduli apa, pohon pinus panjang umur ini jelas telah merebut semua perhatian dalam upacara pemberian hadiah ini. Pada saat itu, hampir semua orang telah mengepung pohon pinus panjang umur, berseru dengan takjub. Semua orang di sini adalah pakar puncak zaman sekarang. Dengan sapuan sederhana dari indera spiritual mereka, mereka telah melihat intisari pohon pinus ini. Memang tidak ada keraguan bahwa itu telah mengalami usia 1000 tahun. Seseorang berkata dengan senyum terkesan, "Old Qiu, kamu baik sekali, dari mana kamu mendapatkan hal yang begitu baik? Perhatian hari ini semuanya telah direnggut olehmu." Petik 2. Qiu Chengyun tersenyum arogan. Ini adalah takdir. Jujur, pria tua ini masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan pohon ini. Baru musim semi lalu ketika lelaki tua ini pergi berjalan-jalan dan berakhir dengan hujan lebat. Aku secara acak menemukan gua untuk berlindung dari hujan. Ketika aku menunggu hujan reda, lelaki tua ini tiba-tiba merasa bahwa batu di bawah kaki aku yang memiliki berat 10.000 jin benar-benar bergerak. Dalam keingintahuan,
aku membungkuk untuk mengangkatnya untuk melihatnya. Siapa yang menyangka bahwa itu adalah dua potong batu yang terjepit bersama. Di tengah kedua batu itu, ada lubang bundar kecil, pohon pinus kecil ini tumbuh di tengah. Jadi, orang tua ini menggali dan menanamnya. Siapa yang mengira itu akan berguna hari ini? Dia tersenyum bangga dan mengelus jenggotnya, meskipun ini bukan sesuatu yang berharga, itu bisa dianggap sebagai bentuk kehidupan yang langka. Jadi, lelaki tua ini memutuskan untuk membawanya ke sini sebagai hadiah bagi Lord Manor untuk mengucapkan umur panjang. Petik 2. Semua orang mengepung Qiu Chengyun untuk melihat pohon pinus, saat mereka menatap pohon langka itu. Sama seperti Qiu Chengyun akan mundur dengan kemenangan, dia mendengar cucunya sendiri Qiu Peng tiba-tiba bertanya dengan suara keras. Hari ini, kita semua dari generasi muda dapat dikatakan telah berkumpul di sini untuk mempersembahkan berkat ulang tahun kita kepada Tuan Manor yang terhormat. Junior ini mendengar bahwa jenius fisik bebas dan alami legendaris Mo Junye juga ada di sini. Aku ingin tahu, hadiah berharga apa yang telah disiapkan Brother Mo untuk Manor-Manor. Junior ini berharap itu akan menjadi pengalaman yang membuka mata. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, bukan hanya orang-orang di aula yang tertegun. Cao Guofeng dan wajah-wajah lainnya juga berubah menjadi hijau dan merah karena marah. Bahkan kakek Qiu Peng, Qiu Chengyun juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyangka bahwa cucunya sendiri akan menyela dan berteriak begitu keras dalam situasi seperti itu. Dengan satu tatapan, siapapun dengan otak yang setengah dapat mengatakan bahwa kalimat ini dimaksudkan untuk secara khusus menargetkan dan membuat hal-hal sulit bagi prodigi Mo. Bagaimana Mo Junye itu menyinggung cucunya. Tapi bagaimanapun juga, sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Terutama pada kesempatan besar di mana semua tetua Misti Ilusori Manor berkumpul. Terlepas dari bagaimana ini terjadi, itu masih akan menjadi noda bagi keluarga Qiu-nya. Lagi pula, apakah bocah bebas dan alami itu? Sangat mudah tersinggung. Bahkan jika dia bisa mempermalukan yang terakhir hari ini, bagaimana dengan di masa depan? Anak itu ditakdirkan untuk menjadi sosok besar di Misti Ilusori Manor di masa depan. Menyinggung perasaannya hari ini berarti keluarga Qiu akan mendapatkan musuh besar yang tidak bisa diatasi di masa depan. Pada saat itu, kemarahan Qiu Chengyun naik ke kepalanya, dan dia mengangkat tangannya, ingin menamparkan bocah cilik ini keluar dari aula. Tanpa diduga, begitu Qiu Peng selesai berbicara, Tuan Istana Miao Jingyun benar-benar tertawa keras dan mengangguk. Memang, orang tua ini juga tertarik untuk melihat kejutan apa yang telah disiapkan oleh keajaiban fisik bebas dan alami yang tak tertandingi untuk orang tua ini hari ini. Saat kata-kata itu keluar, semua orang menggosok mata mereka secara tidak sadar dan mengetuk telinga mereka. Apakah itu? Benar-benar Tuan Manor berbicara. Qiu Peng langsung senang. Dia bukan orang yang bodoh, dan dia hanya berbicara tentang kesegaran dan kemarahan sebelumnya. Memang ada beberapa penyesalan dalam hatinya langsung setelah dia berbicara, tetapi sekarang setelah ulang tahun, bocah lelaki itu juga berbicara. Kata-katanya memang menjadi kata-kata hebat yang bertepatan dengan niat lelaki tua itu. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih sombong. Saat dia berbicara, mata Miao Jingyun berkilau seram saat dia berpikir sendiri. Brat, aku akan membiarkanmu berperilaku liar. Aku akan melihat bagaimana kamu terus membandel. Hari ini, lelaki tua ini bertekad untuk membuat kamu kehilangan muka. Kami akan melihat bagaimana kamu turun dari panggung. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran yang baik hari ini, bagaimana aku bisa melampiaskan kemarahan di hati aku? Hari ini, aku akan memberitahu kamu bahwa orang tua ini tidak mati. Kakek, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Niao Xiao Miao memprotes dengan keras. Kamu tahu itu, saat dia berbicara di sini, Jun Mo Xie memotongnya. Awalnya, Jun Mo Xie berniat menggunakan perayaan hari ini sebagai kesempatan untuk memberi kejutan besar pada Miao tua ini. Bahkan jika itu membantu Miao Qingcheng atau mengembalikan hadiah ke Misti Ilusori Manor. Dia memiliki hal-hal berharga yang tak terhitung jumlahnya di dalam pagoda Hongjunnya, dan hanya mengambil satu secara acak akan dengan mudah menyebabkan seluruh kerumunan menjadi terdiam karena terkejut. Adapun hadiah ulang tahun belaka, itu bukan masalah sama sekali. Melihat orang tua ini bersikap seperti ini sekarang, Jun Mo Xie tiba-tiba merasa seperti dia tidak ingin mengambil hadiahnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi memohon di wajah Miao Xiao Miao ketika dia melihat kakeknya, hatinya tidak bisa membantu tetapi melunak ketika dia menghela nafas. Lupakan, ayah ini akan membantu orang tua itu mendapatkan sedikit wajah hari ini. Subscribe Penatua. Meskipun bukan karena biksu itu, tetapi demi Buddha. Karena dia sudah mencuri hati cucu lelaki tua itu. Apa itu hadiah ulang tahun belaka? Apakah itu untuk membalas budi kepada Miao Qingcheng atau untuk memberi muka pada wanita itu? Dia tidak akan bersikap kalkulatif terhadap lelaki tua ini kali ini. Karena Jun Mo Xie telah mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju dengan senyum ramah dan akan berbicara. Sayangnya, seorang lelaki tua lain di samping berdiri lebih dulu dan berbicara dengan senyum tipis. Ini adalah Gu Yun yang dari keluarga Gu. Tuan Manor yang terhormat, aku ucapkan semoga banyak yang selamat kembali pada hari ulang tahun kamu yang agung.
Tapi yang satu ini punya masalah untuk ditanyakan. Tahun lalu, Manor Lord mengatakan bahwa kamu akan memiliki ulang tahun kebahagiaan ganda tahun ini dan akan memilih pemuda berbakat dari antara generasi muda untuk dipasangkan dengan gadis muda Xiao Miao. Aku ingin tahu bagaimana Manor Lord bermaksud untuk memilih. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, senyum aneh muncul di wajah tua Gu Yunyang. Pada saat yang sama, wajah rekan-rekan lama lainnya juga sedikit bengkok. Semua orang tua ini adalah rubah berpengalaman. Bagaimana mereka tidak dapat memahami situasi di depan mereka? Nada defensif Miao Xiao Miao sesaat sebelumnya telah menyoroti banyak hal. Meskipun aliansi pernikahan dengan Miao Manor akan menjadi bantuan besar bagi keluarga mereka, tetapi jika mereka akhirnya menyinggung pembangkit tenaga listrik masa depan Misty Illusory Manor, itu tidak akan sia-sia. Selain itu, mereka bahkan tidak dapat memastikan bahwa mereka akan dapat memperoleh aliansi pernikahan dengan keluarga Miao. Berbicara sekarang mungkin malah menyebabkan mereka berakhir di tempat yang buruk. Miao Jingyun menyipitkan matanya dan tertawa keras. Semua orang di sini tahu bahwa orang tua ini memang mengatakan kata-kata itu tahun lalu. Seorang pria hidup dengan kata-katanya, dan pria tua ini secara alami tidak akan kembali pada apa yang aku katakan. Mari kita lakukan seperti ini, selain dari keluarga Miao kita sendiri, ketujuh keluarga besar ada di sini hari ini, termasuk semua pemuda paling menonjol dari generasi kita. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa orang-orang dari keluarga Zhan tidak ada di sini. Petik 2. Wajah Zhan Wuyun sedikit bergerak karena ini. Dua pemuda paling menjanjikan dari keluarga Zhan telah berubah menjadi sepasang mayat. Adapun yang lain, mereka semua terlalu mengecewakan. Bahkan jika mereka datang, mereka hanya akan menjadi lelucon. Apa gunanya datang dalam kasus itu? Miao Jingyun melanjutkan. Jadi setelah ini, kita akan membiarkan cucu perempuanku yang berharga memilih dari antara semua pemuda yang menjanjikan ini. Saat kata-katanya keluar, seluruh aula menjadi berisik. Mata banyak pemuda berbakat menyala-nyala saat mereka mempersiapkan diri. Hanya Meng Xianru, Li Xingyue, dan yang lainnya tidak bersemangat karena mereka tersenyum pahit pada diri mereka sendiri. Orang tua, kamu bisa terus berpura-pura, cucu kamu sudah membuat pilihannya sejak lama. Pilihan hari ini hanyalah formalitas untuk memenuhi janji kamu. Sepertinya kita semua ditakdirkan untuk menemani putra mahkota masa depan untuk membaca. Karena semua orang sudah memberikan hadiah mereka, kami akan menempatkan semua hadiah bersama. Setelah Tuan Muda mau memberikan hadiahnya, lelaki tua ini dan Xiao Miao akan secara pribadi memilih bersama. Siapapun hadiah yang paling memuaskan kita berdua akan menjadi menantu keluarga Miao kita. Petik 2. Miao Jingyun tersenyum ringan dan melambaikan jarinya. Meja di samping dipenuhi dengan hadiah, penuh dengan hadiah. Dengan sekali pandang, setidaknya ada lebih dari 100. Ketika kata-kata ini keluar, keributan lain menyapu seluruh aula. Sejauh ulang tahun di Misty Illusory Manor, karena semua orang tua itu berumur panjang, pada dasarnya ada terlalu banyak perayaan ulang tahun setiap tahun. Mereka semua saling memandang, mengambil kesempatan untuk bertemu untuk mengobrol dan minum. Berapa banyak orang yang benar-benar akan mengambil barang-barang berharga sebagai hadiah? Ini pada dasarnya aturan yang tak terucapkan di tempat ini. Meskipun Miao Jingyun adalah manor-manor, dan dia merayakan ulang tahun ke-500, jadi itu sedikit lebih megah dari biasanya, dan orang-orang yang hadir lebih banyak, hadiah tidak akan jauh lebih berharga daripada biasanya. Manakah dari teman-teman lama ini yang tidak akan berulang tahun ke-1000? Meskipun ulang tahun ke-500 masih merupakan landmark yang besar, apa nilainya? Jika anak laki-laki yang berulang tahun itu bukan Miao Jingyun, tuan istana dari Misty Illusory Manor, bagaimana mungkin ada perayaan besar seperti itu? Sebagian besar pemuda hanya berdiri di sana, menatap hadiah yang dikirim keluarga mereka dengan mata lebar dan mulut terbuka. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh. Leluhurku tersayang, bukankah pemberianmu sedikit terlalu sederhana? Tidak, ini benar-benar murah. Bagaimana barang-barang yang rusak itu bisa memberiku rahmat keindahan? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa bahan terbaik harus digunakan untuk ujung pisau? Kenapa kamu tidak melakukan upaya apapun kali ini? Kesempatan besar seperti itu benar-benar sia-sia. Banyak orang memukuli dada mereka dengan penyesalan. Li Xingyue memandang Jun Moxie yang berdiri di samping Meng Xianru, dan melihat bahwa kedua wajah itu benar-benar tenang, seolah-olah mereka tidak terpengaruh sama sekali. Tertawa pahit di hati mereka, Meng Xianru, Zhang Qiyun, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum pahit, tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. Lord Manor ini benar-benar terlalu bagus. Tapi bukankah itu sedikit berlebihan? Ini hadiah kamu, tetapi kamu akan memilih bersama dengan cucu perempuan kamu. Dan ia memilih yang paling ia sukai. Apakah ada gunanya memikirkan hasilnya? Tidak peduli apa yang dibawa oleh prodigimu hebat ini, bahkan jika itu hanya setumpuk. Cucu kamu masih akan mengatakan bahwa ini adalah hadiah terbaik. Apa yang kita lawan tentang? Apa yang kamu suka? Jun Moxie menggosok hidungnya tanpa daya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu berniat memaksa tuan muda ini sampai akhir hari ini.
Bahkan jika gadis tua ini Xiao Miao bersedia berbicara untukku, orang tua ini pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Dan ini jelas serangan yang direncanakan oleh semua hal-hal lama. Dan sudah jelas bahwa mereka baru saja merumuskan rencana ini belum lama ini. Melihat Bu Yunyang dan leluhur keluarga besar lainnya bertukar pandang dan tersenyum dengan angkuh, Jun Moxie dapat melihat dengan lirikan bahwa mereka jelas-jelas bekerja sama. Dan Miao Jingyun adalah orang yang mengatur segalanya. Jun Ye, aku juga ingin melihat hadiah seperti apa yang sudah kamu persiapkan untuk kakek. Sebenarnya, aku bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu pasti yang terbaik, dan aku pasti akan menyukainya. Miao Xiao Miao memandang Tuan Muda Jun dengan penuh kasih dan berkata dengan senyum lembut. Nona muda Miao tidak sengaja menurunkan volumenya, dan mereka berdua berdiri di tempat Li Xingyue dan yang lainnya. Kalimat ini secara alami didengar dengan jelas oleh semua jenius muda. Li Xingyue dan yang lainnya menghela nafas berat ketika mereka berpikir, apakah ini masih putri es yang sama Nona Miao? Kata-kata itu sedikit lembek, bukankah kakek dan cucu ini hanya bermain-main dengan emosi mereka dengan melakukan ini? Nona muda Miao tentu saja memiliki rencananya sendiri. Kakek, bukankah kamu berniat untuk menimbulkan masalah? Aku tahu bagaimana melakukannya juga, selama aku mengakui kehadiran Jun Ye, bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu lebih suka hadiah orang lain, hasilnya paling banyak akan berakhir seri. Bagaimanapun, Jun Ye pasti tidak akan kalah. Tuan Muda Mo, giliran kamu. Tolong ambil hadiahmu untuk dilihat semua orang. Qiu Peng berkata dengan sikap arogan. Bocah ini telah dibutakan oleh keinginan dan kecemburuannya dan sama sekali tidak memperhatikan sama-sama situasi yang terjadi. Ketika tuan tua keluarga Gu menyebutkan masalah memilih pengantin laki-laki dan tuan tua Miao tidak menyangkal hal itu, bahkan dengan sengaja menyulitkan prodigi Mo, bahkan jika Miao Xiao Miao bersikeras bersandar di sisinya, masalah itu masih belum akan tercapai. Persetujuan para tetua keluarga Miao. Meskipun hadiah di atas meja semuanya bukan sesuatu yang berharga, pohon pinus umur panjang keluarganya adalah yang paling istimewa dan memiliki usaha paling besar. Dari cara dia melihatnya, dia sudah mendapatkan keuntungan yang jelas dan stabil. Gadis itu ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari cengkramannya. Berbicara tentang hadiah, aku benar-benar tidak menyiapkan apapun sebelumnya. Jun Moxie mengambil langkah maju, benar-benar mengabaikan wajah Qiu Peng, memperlakukannya sebagai udara kosong. Sambil tersenyum ringan, katanya, keluarga junior ini miskin, dan aku tumbuh tanpa banyak kekayaan materi dan tidak dapat mengambil hadiah yang layak. Bagaimana dengan ini? Aku pernah mengambil 2 potong batu ketika aku berada di luar, dan mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai barang langka. Aku telah menyimpannya untuk aku selama bertahun-tahun, dan karena hari ini adalah hari ulang tahun Grand Manor Lord, junior ini akan mempersembahkan batu ini sebagai hadiah untuk Manor Lord. Petik 2. Apa? Sebuah batu. Untuk benar-benar menggunakan batu sebagai hadiah. Kerumunan langsung meledak dengan tawa. Benda langka apa yang bisa dijadikan batu? Batu dapat ditemukan di mana saja di benua ini, dan hanya batu acak yang kamu ambil dapat digunakan sebagai hadiah. Ini pasti terlalu konyol. Dari kelihatannya, semuanya akan menjadi sangat menarik sekarang. Bahkan jika Miao Xiao Miao ingin menjadi bias, dia tidak bisa secara membuta mengubah batu menjadi sepotong emaskan. Wajah tua Miao Jingyun menegang dalam sekejap. Orang tua ini sudah menghitung dengan sempurna. Bocah ini bisa dengan mudah mengeluarkan benda apapun yang acak, dan ia dan cucunya akan memilihnya apapun, bersikeras bahwa mereka paling menyukainya. Kemudian, mereka secara alami bisa menyelesaikan masalah ini dan membuat pertunangan resmi. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa anak itu akan mengeluarkan sepotong batu. Logika macam apa ini? Mungkinkah anak ini memutuskan untuk kembali pada kata-katanya, dengan sengaja menggunakan metode semacam ini untuk melarikan diri? Masalah ini menjadi serius sekarang. Di samping, Cao Guofeng dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka hampir tidak bisa duduk diam. Ketika mereka melihat bahwa Miao Tua membuat hal-hal sulit bagi murid mereka, menuntut hadiah, mereka segera pergi untuk bersiap. Bai Qifeng bahkan telah menggali permata berharga besar di pedangnya dan bersiap untuk menyerahkannya kepadanya secara diam-diam untuk digunakan sebagai hadiah. Meskipun itu tidak selalu menjadi yang terbaik, itu setidaknya jauh lebih rapi. Dengan bantuan Nona Miao, bukan hal yang sulit untuk melewati krisis ini. Tapi siapa yang mengira bahwa sebelum mereka bisa lebih, anak ini akan menonjol sendiri dan menyatakan bahwa dia akan mengirim batu sebagai hadiah. Pada saat itu, Bai Qifeng yang dengan susah payah menggali permata di pedang sangat keras sehingga hidungnya nyaris bengkok. Hanya Miao Xiao Miao yang tersenyum dengan tenang saat rasa percaya diri yang mendalam ada di hatinya. Dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika Mo Junye benar-benar mengeluarkan kerikil yang ditemukannya di sisi jalan, dia akan memeluknya dan menyatakan bahwa itu adalah barang terbaik dari semua hadiah. Semua harta yang paling tak ternilai di dunia tidak dapat dibandingkan dengan hadiah yang diberikan oleh seorang kekasih. Bahkan jika itu hanya secangkir udara, selama itu adalah hadiah darinya, itu akan menjadi hal yang paling berharga di dunia. Dengan status Miao Xiao Miao saat ini, apakah dia masih peduli dengan harta langka apapun?
Permata dan berlian mungkin berharga, tetapi bukankah itu hanya batu pada akhir hari? Di bawah mata kerumunan yang tidak percaya, Jun Mosia perlahan meraih tangan ke bajunya. Ketika dia menariknya lagi, benar-benar ada sepotong batu di telapak tangannya. Itu adalah batu yang sangat tidak rata dan kasar, hanya seukuran kepalan tangan. Itu tidak bisa dikatakan bulat dan tidak bisa dikatakan datar. Itu bahkan tidak terlihat persegi. Selain terlihat agak gemerlapan, benar-benar tidak ada yang unik tentang itu. Subscribe Penatua. Sementara semua orang terkejut, mereka bahkan lebih tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu benar-benar batu biasa. Ketika mereka mendengar dia berkata bahwa batu yang sedang dihadiahkannya hampir tidak dapat disebut benda langka, kerumunan orang yang melihatnya mungkin adalah batu berbentuk unik yang terbentuk secara alami. Meskipun itu masih agak murah, itu masih bisa dengan enggan diterima sebagai hadiah. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa anak ini akan benar-benar mengeluarkan batu biasa sehingga tidak ada yang akan melihat bahkan jika ditinggalkan di sisi jalan. Selain itu, sangat kecil, untuk apa itu digunakan? Jika lebih besar, itu akan memakan lebih banyak ruang, membuatnya lebih tidak berguna. Anak ini tidak sengaja mengacau, kan? Beberapa di antara kerumunan berpikir dengan cara yang gembira. Ini sebenarnya, benar-benar, batu. Hahaha, Qiu Peng juga tertegun sejenak, sebelum dia tiba-tiba memeluk perutnya dan tertawa terbahak-bahak sampai air mata mengalir di pipinya. Mo Junye, hahaha, kamu anak dusun pasti benar-benar melukai otakmu karena terlalu miskin. Untuk benar-benar mengeluarkan batu seperti ini pada hari ulang tahun Manor Lord. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya. Aku benar-benar harus menyerahkannya kepada kamu. Hadiah seperti apa ini? Apakah kamu memperlakukan kita semua sebagai orang buta? Petik 2. Apakah kamu buta atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat aku tentukan. Namun, aku sangat suka batu ini. Ini batu yang sangat indah. Niao Xiao Miao berjalan keluar dan memandang tanpa berkedip ke batu di tangan Jun Mosie seolah-olah dia sedang melihat benda tercantik di dunia. Ini terlalu cantik. Mosie, bisakah aku menyentuhnya? Petik 2. Niao Xiao Miao sudah memutuskan bahwa saat Mo Junye memberikan batu padanya, dia akan langsung menguburnya di pelukannya dan menyatakan bahwa ini adalah hadiah favoritnya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengambil batu itu dari genggamannya. Lagi pula, dia tidak berbohong sama sekali. Hadiah apapun yang datang dari Mo Junye adalah hadiah terbaik untuknya. Nona Miao, adik perempuan Xiao Miao, kamu bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Qiu Peng berteriak dengan cemas. Tapi yang tidak mereka perhatikan adalah bahwa pada saat Mo Junye mengeluarkan batu itu, tidak ada ahli di tingkat Saint Emperor dan di atasnya yang mengejeknya atau menanyainya. Sebaliknya, mereka semua berdiri bersama saat mereka menatap batu dengan keserakahan seperti serigala di mata mereka. Semua ahli puncak tidak bisa tidak memusatkan perhatian pada batu ini secara serius. Pandangan serakah mereka seolah ingin langsung menelan batu ini ke perut mereka. Itu benar, mereka semua memiliki pemikiran yang sama, yaitu menelan batu ini dengan sekali teguk. Bahkan Miao Jingyun lupa berbicara untuk waktu yang singkat ketika dia membuka mulutnya sedikit dan menatap batu itu tanpa berkedip. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Jun Mosie. Tuan Miao, aku bertanya-tanya apakah batu junior ini adalah hadiah yang memuaskan. Jun Mosie berkata dengan senyum tipis dan melemparkan batu itu ke meja yang dipenuhi dengan hadiah. Jangan dibuang, hati-hati, petik 2. Hati-hati. Pada saat itu, lebih dari 100 suara-suara tua menjerit serempak. Semua ahli termasuk Saint Venerables panik, karena wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Berbagai bayangan dan bayangan yang tak terhitung melintas di aula, ketika angin melolong di aula besar. Bayangan putih terbang melintasi tanah, di antaranya adalah bayangan merah yang mencolok. Ini jelas merupakan karakter utama dari perayaan ulang tahun hari ini, Miao Jingyun. Semua ahli puncak tidak ragu untuk menggunakan teknik gerakan tercepat mereka saat mereka berlari menuju batu yang jatuh. Qiu Peng yang berdiri di dekat meja dan menghalangi jalan langsung ditendang seperti bola oleh Saint Venerable. Saint Venerable lain yang diposisikan di belakang meja mengulurkan tangannya dan dengan sapuan cepat, semua hadiah ditampar ke tanah, banyak dari mereka pecah berkeping-keping. Bahkan, umur 1000 tahun umur panjang, rusak dan dihancurkan, dan jarum pinusnya yang rapi terbang kemana-mana. Santa Venerable itu benar-benar tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti ketika dia menembak ke depan, mengulurkan tangannya lebar-lebar ke arah batu kecil. Dalam sekejap itu, hanya ada batu kecil di mata para pakar puncak itu. Tidak ada yang penting. Afterimages memenuhi aula, dan setelah beberapa waktu, akhirnya berhenti. Saint Venerable tingkat keempat sedang memegang batu kecil di tangannya saat dia berdiri di tengah. Banyak Santo Venerables dan Santo Kaisar mengelilinginya, menatap rakus batu kecil di tangannya. Dari kelihatannya, mereka sedikit waspada dengan kekuatan lelaki tua itu, dan juga takut kalau batu itu secara tidak sengaja akan terluka. Kalau tidak, mereka akan dikenakan biaya untuk merebutnya sejak lama.
Adapun Saint Venerable tingkat keempat di tengah, dia menatap batu di telapak tangannya dan menelan dengan jelas. Saat seteguk air liur mengalir ke tenggorokannya, suara menelan muncul di mana-mana juga. Dari kelihatannya, semua ahli puncak telah menelan bersama. Setelah waktu yang lama, Santo Venerable tingkat keempat memaksa kepalanya dengan susah payah, lalu menurunkan matanya untuk melihat batu di tangannya lagi, sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara yang sangat kering. Ini, sebenarnya, bahwa, hadiah itu, semoga Manor Lord, terimalah. Ketika dia mengatakan itu, bibirnya bergetar, seolah dia sangat tidak mau melepaskannya. Dia tampak seolah-olah sudah berada di ambang air mata. Harta yang sangat langka, tidak, ini adalah harta ilahi yang sulit ditemukan bahkan sekali dalam jutaan dan jutaan tahun. Harus memberikannya seperti ini dengan tangannya sendiri. Rasa sakit di hati Santa Venerable ini terlalu luar biasa. Miao Jingyun menghela nafas lega dan tertawa senang, dengan cepat meraih batu yang berharga itu. Hur, hadiah ini yang diberikan Mo bajingan muda kepada orang tua ini. Hehehe, orang tua ini, tanpa malu-malu menerimanya. Hur, bahkan ketika dia berbicara, tangannya bergerak dengan kecepatan kilat saat dia menyimpannya. Batu dalam ke dalam saku jubahnya, seolah-olah dia takut itu direnggut. Pada saat yang sama, wajah tuanya menjadi memerah dengan kemerahan kesal. Yang terhormat Manor Lord, itu, Saint Venerable tingkat keempat yang baru saja menyerahkan batu itu tiba-tiba berkata dengan cara menjilat yang bahkan anak muda lain akan jijik melakukannya. Petik 2. Tuan Manor yang terhormat, batuk-batuk, orang tua ini telah terjebak di kemacetan ini selama 400 tahun. Aku ingin tahu, aku bertanya-tanya, batuk-batuk-batuk, jika mungkin, untuk meminta sedikit bedak, batuk-batuk. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua ahli Santa Mulia menatapnya dengan marah. Tak tahu malu, kamu hanya akan terjebak di kemacetan selama 400 tahun. Manakah dari para ahli di sini yang tidak terjebak dalam kemacetan selama beberapa ratus tahun? Ada beberapa yang bahkan macet selama 1000 tahun. Apa yang dianggap hanya 400 tahun? Sedikit bedak, kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Batu itu hanya sangat besar, berapa banyak bubuk yang tersedia bahkan jika itu semua dihilangkan. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok? Walaupun ini adalah hadiah yang diberikan bocah cilik itu kepada orang tua ini, tetapi karena itu telah muncul di Misty Illusory Manor kita, itu seharusnya dibagikan. Batuk-batuk, setelah hari ini, lelaki tua ini akan mengatur pertemuan lain, dan semua orang bisa mendiskusikan bagaimana kita harus menghadapinya. Wajah tua Miao Jingyun berkedut saat dia berkata dengan sedikit sakit hati. Melihat semua harapan di sekelilingnya, Miao Jingyun merasa sangat pahit di hatinya. Ini jelas hadiah yang diberikan orang lain kepada aku untuk ulang tahun aku. Itu adalah sesuatu yang menjadi hak aku. Bagaimana itu tiba-tiba menjadi milik umum? Bocah kecil ini juga terlalu ugal-ugalan. Bagaimana dia bisa mengambil sesuatu yang begitu bagus di mata publik? Jika dia menyerahkannya kepada orang tua ini secara pribadi, betapa banyak masalah yang harus dihindari. Adegan ini telah menyebabkan sisa kerumunan yang belum mencapai ranah kultivasi yang cukup tinggi untuk semua saling memandang dengan cara tercengang. Situasi apa ini? Apakah seluruh anggota eselon tinggi Misty Illusory Manor semuanya menjadi gila? Terutama Tuan Muda Qiu Peng yang terlatih-tatih kembali ke aula besar dengan susah payah setelah diusir, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang lebih besar. Ini, apa yang sedang terjadi? Li Xingyue dan yang lainnya juga terlihat kebingungan di wajah mereka. Ini agak terlalu konyol bukan? Apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh itu? Bukankah itu hanya pernikahan antara adik perempuan Xiao Miao dan Mo Junhye? Untuk berpikir bahwa begitu banyak orang tua telah datang bersama-sama untuk mengenakan pertunjukan yang tidak seperti rahang. Pergi ke upaya besar untuk memperebutkan batu yang tidak mencolok itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Manor Lord, bahwa, batu itu, jelas hanya batu yang sangat biasa. Adalah satu hal bagi adik perempuan Xiao Miao untuk ingin memutarbalikkan fakta karena dia jelas-jelas ditipu oleh orang jahat. Tapi kamu para senior semua ahli puncak dunia ini. Bagaimana kamu bisa membalikkan yang benar dan yang salah seperti ini? Junior ini tidak yakin. Petik 2. Qiu Peng berteriak dengan cara yang dirugikan. Dia berpikir bahwa dia baru saja selangkah menjauh dari mampu memeluk rumah kecantikan. Tapi untuk adegan konyol yang muncul tiba-tiba, pikiran Qiu Peng benar-benar dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kengganan yang besar. Diam, lebih dari 100 suara meraung bersama amarah. Dalam sekejap, semburan ki yang kuat melonjak seperti sungai yang marah, meledak menuju Tuan Muda Qiu Peng ini. Kemarahan lebih dari 100 kaisar dan santo yang mulia tidak bisa diremehkan. Dengan ledakan keras, Qiu Peng meledak seolah-olah dia sedang menginjak awan. Setelah waktu yang lama, ledakan lembut bisa terdengar jauh di kejauhan. Tidak hanya Qiu Chengyun keluarga Qiu tidak berusaha membela cucunya, wajahnya juga diliputi kemarahan. Shut up, paling keras baru saja datang dari patriark keluarga Qiu ini. Pada saat yang sama, tatapan menghina dan tak terhitung yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Qiu Chengyun, menyebabkan yang terakhir menurunkan kepalanya dengan malu.
Ini benar-benar terlalu memalukan. Bahkan jika seseorang bodoh, mereka setidaknya harus memiliki akal sehat. Bahkan jika kamu tidak memiliki akal sehat, apakah sangat sulit untuk tetap tutup mulut seperti orang lain? Apakah kamu harus berteriak keras untuk memamerkan kebodohan kamu? Ini luar biasa sekarang. Wajah keluarga Qiu kita telah dihancurkan oleh satu teriakan itu. Mulut kecil Miao Xiao Miao juga terbuka lebar karena terkejut, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menoleh dan menatap wajah Jun Moxie dengan nada bertanya. Subscribe Penatua. Jun Moxie mengangkat bahu dengan polos, dan sedikit tak berdaya. Aku tidak tahu, aku tidak yakin. Apa yang sedang terjadi? Hal ini benar-benar melebihi harapan Tuan Muda Jun. Sepotong batu itu adalah beberapa fragmen dari Vena Roh yang telah dia singkirkan dari belakang ketika dia bersama Mei Sueyan. Sebagian besar diambil oleh Mei Sueyan untuk meningkatkan kekuatan hutan Tianfa. Jun Moxie hanya membawa beberapa potongan kecil padanya. Yang dia bawa kali ini adalah yang terkecil dari mereka semua. Tuan Muda Jun tahu bahwa batu ini adalah barang yang diidamkan dan cukup untuk mengejutkan seluruh kerumunan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jumlah kecil ini telah memicu seperti itu kegemparan besar. Ini terlalu menakjubkan. Saudara ini hanya memikirkan bagaimana memulai masalah ini, tetapi dia tidak memikirkan proses dan hasilnya. Setelah kejutan awal, tatapan semua orang terkunci pada Jun Moxie. Bocah ini benar-benar menantang surga, untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang hebat ini. Ini, Mo Junye, sepotong batu ini. Batuk-batuk, dari mana tepatnya kamu mendapatkannya? Saat Miao Jingyun mengatakan ini, telinga semua orang meninggi. Memang, karena ada yang pertama, mungkin ada yang kedua. Jika kita tahu secara kasar dari mana diambilnya, mungkin tempat itu masih memiliki bagian ketiga atau keempat. Jika ada lebih banyak kejutan, maka itu benar-benar akan menjadi. Sudah seperti ini. Ketika aku kira-kira berumur 8 tahun, Jun Moxie mulai memutar ceritanya, yang merupakan keahliannya. Petik 2. Waktu itu tidak ada yang dimakan. Aku sangat lapar, jadi aku pergi ke pegunungan untuk mencari buah-buahan liar untuk dimakan. Lalu tiba-tiba aku bertemu dengan tanah longsor yang hampir mengubur aku hidup-hidup. Itu benar-benar sial. Petik 2. Tuan Muda Jun mengoceh dengan jelas. Semua orang menjerit, tiba-tiba menyadari. Tidak heran, jadi itu tanah longsor. Aku katakan bagaimana mungkin sesuatu yang baik ini jatuh ke tangan anak ini. Dan dia berani menyebut dirinya tidak beruntung ketika dia mendapatkan sesuatu seperti ini. Apakah ini disebut sial? Kenapa aku tidak bertemu dengan nasib buruk seperti ini? Semua pakar puncak ini memiliki pemikiran yang sama ketika mereka mendengarkan penghitungan Yang Master Jun. Petik 2. Tepat ketika aku berpikir aku ditakdirkan, tiba-tiba, 2 keping batu menabrak kepalaku, nyaris membuatku pingsan. Jun Moxie menggosok kepalanya, seolah-olah rasa takut dari insiden itu masih melekat di benaknya. Lalu aku meraih dengan tangan dan mengeluarkan 2 potongan batu ini. Ada satu dari mereka yang sedikit lebih kecil, dan itu bahkan sedikit lembut saat disentuh. Aku benar-benar terlalu lapar saat itu, dan batu ini mengeluarkan aroma, jadi aku menelan yang lebih kecil. Aku benar-benar terlalu lapar, bagaimana aku bisa begitu peduli? Petik 2. Seketika, semua ahli memalu dada mereka mendengar ini. Sayang sekali. Ini benar-benar sapi mengunyah peoni. Buang-buang barang surgawi yang lengkap Setelah aku memakannya, aku langsung merasa kenyang jadi aku tidur siang. Setelah aku bangun, aku masih tidak merasa lapar, dan luka-luka dari tanah longsor semua sembuh. Ketika perut sudah penuh, tubuh akan memiliki kekuatan dan energi sehingga aku berpikir untuk kembali ke rumah. Aku pikir, batu itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang baik, setidaknya bisa dimakan. Jadi di masa depan jika aku lapar lagi, aku bisa menggunakannya untuk menambah kekuatan aku. Jadi aku membawa potongan lainnya. Ketika tuan aku menemukan aku dan aku menunjukkan kepadanya batu itu, dia tidak mengenali apa itu. Jadi dia hanya menyuruh aku untuk menyimpannya dengan benar. Yang aku lakukan sampai hari ini. Petik 2. Jun Moxie tertawa malu. Aku benar-benar tidak punya hal lain yang bisa aku tawarkan untuk ulang tahun Manor-Manor hari ini. Jadi aku membawanya keluar untuk melakukan. Hal ini masih dapat diterima, kan? Masih bisa diterima, kan? Semua ahli ingin pingsan dari kalimatnya ini. Tidak hanya itu masih bisa diterima. Itu terlalu bisa diterima. Dan kamu masih berbicara tentang tidak memiliki yang cocok untuk ditawarkan. Ini bukan cara untuk menghina orang lain. Jika benda ini tidak cocok untuk ditawarkan, lalu apalagi yang dianggap cocok untuk dipersembahkan di dunia ini? Pada saat yang sama, mereka semua berkeringat dingin. Sialan, kamu memiliki harta mitos semacam ini, dan kamu masih berani membawanya dan memamerkannya di depan begitu banyak orang dengan santai. Semua orang hampir tidak bisa bernapas memikirkan hal ini. Sangat dekat. Jika orang lain pernah melihat hal ini sebelumnya dan kebetulan mengenalnya. Lalu, kita bahkan tidak mendapat giliran. Dan untuk berpikir bahwa orang ini membawanya kemanapun dia pergi. Berpikir untuk menggunakannya untuk mengekang rasa laparnya ketika tidak ada makanan.
Ini, apakah dia pikir dia membawa roti besar di mana-mana? Pikiran semua orang dalam keadaan kacau. Mereka bersukacita secara internal. Syukurlah Tianxiang telah damai untuk ini sementara. Jika bocah ini lapar, maka konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Apa gunung itu disebut? Miao Jingyun mewakili semua orang dan mengajukan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan semua orang. Itu adalah gunung gurun, tidak ada nama untuk itu. Tetapi aku telah mendengar dari penduduk desa setempat bahwa gunung itu disebut Gunung Everest. Jun Mosia menjawab dengan hati-hati. Semua kabut lama kamu pergi dan mencari. Bahkan jika kamu membalik seluruh dunia ini terbalik, kamu tidak akan pernah dapat menemukan Gunung Everest. Gunung Everest, semua orang menghela nafas panjang dan dalam saat mereka diam-diam mengukir gunung aneh ini dan itu adalah nama aneh dalam pikiran mereka. Lansia, aku melihat bagaimana kalian. Sebelumnya, mungkinkah batu ini benar-benar sangat berharga? Tuan Muda Jun memberikan ekspresi naif dan bertindak tidak bersalah. Berharga, objek surgawi semacam ini, bagaimana itu bisa dijelaskan dengan hanya berharga? Seorang yang mulia berteriak dengan marah. Dan berhentilah menyebutnya batu. Ini semacam penistaan itu adalah penghujatan untuk itu. Batu kecil yang kamu bicarakan adalah jade surgawi yang legendaris. Apakah kamu tahu apa itu sekarang? Petik 2. Dengan ini, bahkan mereka yang bingung dan tidak menyadari batu itu juga menjadi gempar. Jade surgawi. Untuk berpikir bahwa itu adalah langit surgawi. Untuk berpikir bahwa itu adalah objek yang mistis, ilahi, sakral. Legenda mengatakan bahwa hanya menggosok sedikit bubuknya sudah cukup untuk memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan dalam ratusan tahun. Memakan seluruh bagiannya memungkinkan seseorang untuk menghancurkan kekosongan. Heavenly Jade, Seketika, semua orang penuh dengan kecemburuan. Melihat situasi seperti ini, Miao Jingyun dengan marah memelototi Santo yang mulia itu. Saint Venerable itu juga menyadari bahwa dia telah mengungkapkan sebuah rahasia dan tidak bisa menahan diri untuk memerah karena malu. Batuk, semuanya, tolong duduk, tolong dengarkan apa yang dikatakan lelaki tua ini, tuan rumah. Miao Jingyun batuk dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya tenang, tetapi masih ada rona merah dari kegelisahan di wajah mereka. Hadiah hari ini, Miao Jingyun tanpa sadar melirik ke meja, hanya untuk menyadari bahwa itu dalam keadaan yang sangat bersih. Semua harta dan hadiah berharga itu telah berubah menjadi sampah. Batuk, meskipun semua hadiah telah berubah menjadi sampah, Manor Lord sangat gembira. Memperoleh langit surgawi, bahkan jika semua hadiah ini berubah menjadi abu. Dia tidak akan terganggu olehnya. Dia batuk beberapa kali lagi dan berkata, orang tua ini suka hadiah yang ditawarkan Mo Junye paling banyak, dan itu juga yang paling berharga, unik, dan bermakna. Aku percaya bahwa semua orang tidak akan lagi berdebat. Semua kabut tua mengangguk, berharga, unik, dan bermakna, mungkin tidak. Tapi kamu menyukainya, benar-benar, dan itu melebihi harapan asli. Sungguh lucu, jika objek ilahi semacam ini tidak dapat datang lebih dulu maka itu benar-benar tidak masuk akal. Karena semua orang tidak keberatan, maka Mo Junye adalah menantu keluarga Miao, suami Little Miao. Hari ini, ada dua acara bahagia simultan di keluarga. Pertama, adalah perayaan ulang tahun ke-500 lelaki tua ini. Kedua, ini adalah hari cucu perempuan aku Xiao Miao menemukan suami idealnya dan tanggal pertunangan mereka. Aku mengundang semua orang untuk minum sesuka hati kamu dan mabuk sepenuhnya. Petik 2. Dengan pernyataan ini, kerumunan di bawah mulai berubah hidup kembali. Ada banyak tatapan iri dan iri di mata banyak pemuda. Lihat dia, itu benar-benar. Dia hanya memberikan sesuatu yang dia bahkan tidak tahu apa itu, dan dia mendapatkan pengantin yang sangat indah. Itu benar-benar menyebalkan Dan Old Manor Lord juga benar-benar. Tidak peduli betapa berharganya hadiah itu, kamu hanya akan menjual cucu kamu seperti itu. Seorang wanita cantik akan ditawarkan kepadanya seperti itu. Miao Jingyun baru saja selesai berbicara, ketika Santo Kaisar Cao Guofeng segera berdiri, wajahnya memerah ketika dia mengumumkan, hari ini adalah hari muridku Junye dan Nona Muda Miao bertunangan. Dan juga ulang tahun ke-500 Tuan Besar Manor. Ini benar-benar berkah ganda. Aku, Cao Guofeng, juga merasa terhormat. Petik 2. Tidak hanya itu suatu kehormatan, seringnya Santo Kaisar Cao praktis mencapai telinganya. Semua ahli memandang Santo Kaisar Cao yang beruntung itu dengan iri dan cemburu. Sebagian besar dari mereka merasa jengkel, mereka hampir memiliki dorongan besar untuk memukul Santo Kaisar Cao. Apa yang membuatmu begitu gembira? Lihatlah betapa merahnya wajah lamamu karena tersenyum. Betapa menjengkelkan bagi mata. Saat Cao Guofeng menonjol, Bai Qifeng dan yang lainnya juga berdiri tepat di belakangnya. Mereka semua bangga dan senang. Mereka semua memiliki bagian dari murid ini, jadi tentu saja mereka akan minum teh dari calon menantu mereka. Hanya memikirkan hal itu menggembirakan. Ketika Cao Guofeng selesai berbicara, Master of Ceremonies melompat keluar lagi. Sekarang,
Bolehkah aku mengundang dua pengantin baru untuk bertukar tanda pertunangan mereka? Untuk menandai ikatan pernikahan mereka. Miao Xiaomiao tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan dari sebelumnya, dia begitu malu-malu sehingga seluruh tubuhnya praktis berubah menjadi jeli, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Nyonya Miao mengeluarkan pedang kayu yang benar-benar gelap gulita dan menyerahkannya dengan sungguh-sungguh. Semua orang yang hadir berseru kaget. Asal-usul pedang kayu ini tidak biasa. Itu terbuat dari kayu yang secara alami jatuh dari pohon suci pelangi. Membawanya memiliki efek magis untuk mencapai kondisi pikiran yang jernih dan tenang serta perlindungan terhadap segala macam kejahatan. Itu dianggap sebagai harta yang sangat sulit diperoleh. Ketika tiba giliran Jun Moxie, Tuan Muda Jun sedang dalam kesulitan. Dia baru saja memberikan batu itu sebagai hadiah ulang tahun barusan. Jika dia mengeluarkan yang lain pada saat seperti ini, bukankah itu akan menyebabkan kerusuhan? Subscribe Penatua. Jika itu adalah harta lainnya, terlepas dari apakah itu ramuan obat ilahi atau harta surgawi, itu adalah kaki ayam untuk Tuan Muda Jun untuk mencabutnya. Tapi barang-barang itu tidak memiliki latensi sekecil apapun, dan salah satu dari mereka secara acak akan menjadi cukup untuk mengejutkan dunia. Dan mereka jelas bukan milik identitas Jun Moxie saat ini. Jika dia mengatakan bahwa dia beruntung dan kebetulan melakukannya lagi, adakah yang percaya? Setelah pertimbangan panjang, Jun Moxie akhirnya mengeluarkan botol giok kecil dan batu kering. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk menggarukku. Tapi ini adalah 3 pil yang tuanku telah memosongkan semua tabungannya dan meminta seorang teman lama untuk membeli atas namanya. Dia mengatakan bahwa hanya orang yang telah mencapai ranah Suan Roh dan di atas memiliki hak untuk menggunakan ketiga pil ini. Aku telah mengecewakan harapan tuan aku dan masih jauh dari mencukupi, tetapi Nona Miao telah melampaui persyaratan itu. Aku akan menggunakan ini sebagai token aku. Petik 2. Tidak ada yang tahu apakah akan tertawa atau menangis. Mo hebat prodigi ini benar-benar penuh dengan orisinalitas. Dia pertama kali memberikan batu sebagai hadiah ulang tahun, sekarang hadiah pertunangan adalah obat. Oh, aku bertanya-tanya pil obat macam apa itu? Untuk memiliki persyaratan aneh seperti itu. Seorang yang mulia tiba-tiba melangkah keluar. Jun Moxie menemukan orang ini sangat akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihat orang tua ini. Senior ini adalah salah satu tetua di keluarga Miao. Dalam hal senioritas, dia 2 generasi lebih tua dari kakek. Nenek moyang tua ini bernama Miao Bujian. Dia telah mempelajari obat-obatan herbal dan tanaman sepanjang hidupnya. Dia sangat berpengalaman dalam hal ini. Di Misty Illusory Manor, ia memiliki reputasi sebagai raja kedokteran. Petik 2. Miao Xiaomiao berbisik ke telinga Tuan Muda Jun dan memberikan pengantar singkat. Jun Moxie hanya merasakan gelombang aroma memabukkan memukulnya, bibir lembut seperti kelopak Miao Xiaomiao hampir akan menyentuh kulitnya. Tuan Muda Jun langsung merasa geli, hampir tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Dia tanpa sadar menoleh. Miao Xiaomiao tidak bisa merunduk tepat waktu dan bibirnya langsung menyapu telinga Jun Moxie. Wajahnya langsung memerah saat dia diam-diam memutar matanya ke arahnya dan merengek. Kamu sangat buruk. Jun Moxie terkekeh. Wanita menyukai bocah nakal. Miao Bujian mengambil botol giok dan membukanya, dengan lembut menghirup isinya. Wajahnya langsung berubah serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh. 3 pil obat ini secara alami lebih rendah dari efek ilahi surgawi jade. Tapi mereka juga harta yang tak ternilai. Siapapun yang acak diisi dengan jumlah yang sangat besar dari surgawi bumi spiritual kimurni. Jika digunakan, itu pasti memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Dan tanpa risiko di masa depan. Tidak heran pil ini memiliki persyaratan tinggi untuk penggunaannya. Dengan efek obat pil ini, jika siapapun yang berada di bawah spirit Swan dalam kultivasinya secara sembrono mengkonsumsinya, mereka akan segera meledak dan mati. Ini benar-benar obat ilahiyah. Petik 2. Dia kemudian menghela nafas panjang, tatapannya terpaku pada botol batu giok kecil ketika dia bergumam, orang tua ini telah terobsesi pada jalur kedokteran dan pil, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa teknik ajaib seperti ini ada di dunia ini. Pil semacam ini, dalam hal sifat obat, sangat mirip dengan yang dilelang di aula aristokrat di benua Suan-Suan. Tetapi keefektifannya jauh lebih unggul. Dapat dikatakan sebagai harta berharga yang sulit didapat. Petik 2. Jun Moxie tersentak. Dia tahu tentang obat-obatan di aula aristokrat. Tidak heran dia terlihat sangat akrab. Tapi siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak percaya itu. Orang yang berbicara adalah Qiu Peng yang tertutup debu dan terlatih-tatih dengan kaki yang cacat. Dia jatuh pingsan oleh pasukan gabungan yang dirilis oleh semua ahli sebelumnya. Dia baru saja kembali hanya untuk mendengar hasil pertunangan Miao Xiaomiao. Tidak hanya pertunangan, mereka bahkan bertukar token mereka sekarang. Bagaimana mungkin Qiu Peng menerima perubahan mendadak semacam ini? Tuan Muda Qiu benar-benar kehilangan posisinya dan mulai merengek kesedihannya. Bukankah kalian terlalu banyak? Bahkan jika kamu telah mengakui fisik bebas dan alami Mo Junye ini, tetapi barang apapun yang ia bawa adalah harta yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua juga. Bagaimana bisa seorang warga desa seperti dia memiliki begitu banyak hal baik?
Ini terlalu palsu. Apakah kamu mencoba membodohi anak berusia 3 tahun? Petik 2. Apakah kamu meragukan kesimpulan yang diberikan orang tua ini? Miao Bujian bertanya dengan jijik, menatapnya dari sudut matanya. Kamu pikir kamu siapa? Berani meragukan penilaian orang tua ini? Petik 2. Celaka yang memalukan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Qiu Chengyun cepat-cepat berteriak, sebelum tertawa meminta maaf kepada Miao Bujian. Old Senior Miao adalah orang yang murah hati, tolong jangan turunkan dirimu ke level yang sama dengan junior yang bodoh ini. Setelah aku kembali, aku pasti akan mendisiplinkan hal yang memalukan ini. Miao Bujian tidak hanya kuat, mencapai ranah Santo Venerable, tetapi ia juga memiliki reputasi baik sebagai raja kedokteran. Tidak peduli seberapa parah lukanya, bagaimana orang lain kehabisan ide untuk mengobatinya, selama dia melakukan intervensi, mereka segera diselamatkan. Dia bisa dikatakan keberadaan yang sangat unik yang paling populer di Misty Illusory Manor. Tidak lupa bahwa ia adalah 2 generasi senior dari keluarga Miao. Meskipun Qiu Chengyun juga seorang patriark, tetapi jika dia benar-benar menyinggung Miao Bujian, dia pasti akan menderita serangan massal semua orang di Misty Illusory Manor. Miao Bujian mengejek, bocah bodoh, apa yang telah diajarkan keluarga Qiu? Ini adalah perayaan ulang tahun Manor Lord hari ini, untuk memungkinkan seorang anak kabur seperti ini, apakah kamu berniat untuk datang dan menimbulkan masalah? Petik 2. Butir-butir keringat besar terbentuk di kepala Qiu Chengyun setelah mendengar ini. Ini bukan tuduhan ringan untuk dibawa, Bukan saja Qiu Peng tidak sanggup menanggungnya, bahkan seluruh keluarga Qiu yang tergabung nyaris tidak bisa mencukupi membawa kejahatan ini. Tidak ada salahnya, Senior Miao harap ditenangkan. Karena ada orang yang meragukannya, tidak ada salahnya membiarkan Miss Miao menggunakan salah satu pil di tempat saat ini untuk menguji efeknya. Karena junior ini juga ingin tahu tentang hadiah terakhir yang ditinggalkan tuanku sebelumnya. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dan berkata, apa yang dia bawa adalah pil Heaven Extremes. Mengkonsumsi satu sudah cukup untuk meningkatkan budidaya seseorang hingga 60 tahun. Dan yang unik dari pil ini adalah bisa digunakan berulang kali. Selama seseorang tidak melebihi menggunakan 3 darinya, efeknya akan sepenuhnya diserap oleh konsumen. Dengan kata lain, ketiga pil ini dapat memungkinkan siapa saja untuk meningkatkan kekuatan selama 180 tahun. Ini jelas merupakan mukjizat yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami seni penyempurnaan pil. Jadi bisa dimengerti kalau orang ragu tentang itu. Petik 2. Itu juga ide yang bagus. Miao Bujian jujur sangat tertarik melihat efek pil jenis ini. Dia hanya mempertimbangkan untuk sementara waktu sebelum menyetujuinya. Dia telah menilai dari aura pil-pil ini telah memancarkan bahwa kekuatan yang dapat ditingkatkan untuk penggunanya bukanlah jumlah yang kecil. Pil ajaib seperti itu, jika dia bisa menyaksikan seseorang menerobos setelah mengkonsumsinya, itu pasti akan mengungkap seluruh yang baru dunia untuk dirinya sendiri. Jadi Miao Bujian juga sedikit bersemangat. Apakah kamu benar-benar yakin? Miao Xiao Miao memandang Jun Moxie dengan sedikit kekhawatiran di matanya saat dia memegang satu pil. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Jun Moxie memberinya senyum meyakinkan. Gunakan saja, tuanku tidak akan berbohong. Petik 2. Aku percaya padamu. Miao Xiao Miao memandangnya dengan penuh kasih dan memasukkan pil itu ke mulutnya sebelum duduk bersila. Bahkan jika Jun Moxie mengeluarkan racun, demi membuktikan keasliannya, Miao Xiao Miao juga akan menelannya tanpa ragu-ragu. Apalagi pil ajaib seperti ini. Meskipun Miao Xiao Miao tidak tahu efek dari pil ini, tetapi karena kepercayaannya yang tanpa syarat pada Jun Moxie, dia menelannya tanpa ragu-ragu. Saat pil mencapai perutnya, Miao Xiao Miao segera merasakan Suan Qi yang sangat murni melonjak dari dantiannya. Itu langsung beredar di sekujur tubuhnya, dan Suan Qi miliknya mulai terbakar seperti kayu yang terbakar. Gelombang energi roh yang tiba-tiba mulai terbakar ini segera terdeteksi oleh semua ahli yang mulia dan di atas. Merasakan gelombang Qi spiritual di udara, semua orang memiliki pandangan yang kuat di mata mereka ketika mereka melihat botol giok kecil ini. Saat ini, tidak ada lagi orang yang memiliki keraguan tentang efek pil yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Meditasi. Miao Jingyun terkejut melihat situasi ini. Dia segera pergi ke belakang cucunya dan menekankan telapak tangannya ke punggungnya, mengedarkan Suan Qi miliknya untuk membantu Miao Xiao Miao mencerna efek pil. Saat ini, inilah yang dibutuhkan Suan Qi di dalam tubuh Miao Xiao Miao untuk terobosan. Tidak ada yang menduga bahwa apa yang telah dilakukan Miao Bujian sebelumnya, yang tampak seperti pujian yang berlebihan, ternyata benar-benar nyata. Pil kecil seperti ini bisa memiliki efek kejam. Dengan bantuan Miao Jingyun dan Saint Venerables lainnya dan kekuatan mereka yang kuat, Miao Xiao Miao tidak butuh waktu lama untuk sepenuhnya mencerna efek pil surga ekstrim ini sepenuhnya. Dia perlahan berdiri dari tanah. Suan Qi di meridiannya bersirkulasi tanpa henti, dan dia sudah menembus kemacetan dan mencapai ranah tingkat kedua yang mulia. Dia terkejut dan gembira dengan terobosan mengejutkan ini. Oh tidak, ini buruk. Wajah Miao Jingyun berubah dan dia berkata dengan lembut.
Langit cerah dan jernih tiba-tiba gelap, dan awan-awan gelap raksasa mulai terbentuk dan berputar, perlahan membentuk-bentuk melingkar mata. Mata awan muncul, kesengsaraan surgawi tiba. Terobosan tak terduga Miao Xiao Miao telah menarik kesengsaraan surgawi. Wajah semua orang yang hadir berubah. Dia hanya menggunakan satu pil, dan itu segera membawa kesengsaraan surgawi. Bagaimana menantang surga pil ini? Setelah kejutan awal, semua orang mulai jatuh ke dalam keadaan khawatir dan khawatir. Seandainya Miao Xiao Miao menumpuk dan membangun kekuatannya secara perlahan melalui kultivasi untuk terobosan, itu bukan masalah besar yang bertahan dalam kesusahan surgawi ini. Itu tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Kesengsaraan surgawi tingkat kedua dimulai dari kesusahan kilat, jadi itu tidak terlalu intens. Tapi sekarang, Miao Xiao Miao telah mencapai terobosannya dengan meminjam kekuatan dan efek pil. Dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan yang baru didapat dan menyesuaikan diri dengan wilayah barunya. Sangat sulit baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi ini. Tetapi kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang tidak bisa diintervensi dan dibantu orang lain. Saat seseorang mencoba membantu, mereka hanya akan melemparkan diri mereka sendiri ke dalam lubang juga. Yang paling penting, kesengsaraan surgawi juga akan menyesuaikan intensitas kesengsaraan petir sesuai dengan kekuatan orang yang membantu. Campur tangan tanpa henti tidak hanya tidak akan membantu, itu akan lebih membahayakan Miao Xiao Miao. Subscribe Penatua. Tidak, Jun Moxia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Tes ini milik kita berdua. Kita harus menghadapinya bersama satu sama lain. Tidak hanya yang ini sebelum kita sekarang, bahkan yang berikutnya, yang mengikuti setelahnya, semuanya akan kita lalui bersama-sama. Percayalah padaku, ketika aku ada di sekitar, kita pasti akan berhasil. Petik 2. Miao Xiao Miao menggigit bibirnya, menganggukkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia dengan lembut menekan tubuh mungilnya ke pelukan pria ini, kepalanya yang kecil bersandar di pundaknya. Miao Xiao Miao berbisik, Jun, memiliki kamu dalam hidup ini, aku benar-benar bahagia. Dan bahagia, bahkan jika aku tidak berhasil melewati kesengsaraan ini, aku tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini lagi. Petik 2. Jun Moxia memeluknya dan berkata, bagaimana bisa kamu tidak menyesal? Kamu belum melahirkan aku anak-anak, membawa anak-anak kita bersama, dan menjadi tua bersama. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini begitu saja? Bukankah kamu agak terlalu ambisius? Bahkan jika kamu tidak menyesal, aku tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Hujan deras terus mengguyur. Keduanya benar-benar basah kuyup. Cuacanya baru-baru ini panas, jadi pakaian yang mereka kenakan sangat ringan dan tipis. Pakaian Miao Xiao Miao menempel di tubuhnya, memamerkan semua lekuk tubuhnya. Saling berpelukan seperti ini tidak berbeda dari dua tubuh T3L4-4 nanogram yang saling berpelukan. Tapi tidak ada nafsu di pikiran mereka, hanya cinta. Saat ini, ada keyakinan kuat yang luar biasa dalam hati Miao Xiao Miao. Jun Ye bersamaku, tidak ada yang harus terjadi padanya. Jika aku tidak berhasil, dia juga tidak. Tapi aku pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi. Selama aku merasa tidak tahan lagi, aku akan bunuh diri dulu. Jika aku mati, kesengsaraan surgawi secara alami juga akan hilang. Dengan begitu, Jun Ye akan aman. Tepukan guntur keras terdengar melintasi langit. Kilatan petir turun, menyerang tepat di kepala Miao Xiao Miao. Gelombang pertama kesengsaraan surgawi akhirnya tiba. Pergi sedikit, Miao Xiao Miao tiba-tiba tersentak kembali ke akal sehatnya, Suan Qi-nya beredar dengan hiruk-pikuk. Dalam bisnisnya, dia masih mengirim pasukan lembut untuk mendorong Jun Moxia ke samping. Pada saat yang genting seperti ini, sedikit pun Suan Qi dapat memengaruhi hasil kesusahan surgawi. Tapi selama itu bisa membuat kekasihnya sedikit lebih jauh dari bahaya, Miao Xiao Miao tidak bersusah payah menggunakan kekuatan lembut tapi kuat untuk mendorong Jun Moxia menjauh. Pada saat yang sama, dia naik ke langit untuk bertemu dengan kilat di udara. Tetap di tanah pasti akan memengaruhi kekasihnya. Jadi dia hanya bisa mengimbangi ancaman di udara. Boom! Kesengsaraan petir itu mulai menghantam, tetapi juga lenyap sesudahnya. Dia nyaris tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika yang kedua turun dari awan dengan kecerahan yang mempesona. Bersamaan dengan suara keras sambaran petir yang kedua, Miao Xiao Miao kembali ke tanah. Jun Moxia menyaksikan ini dari samping. Matanya menyipit, tetapi ekspresinya jelas tenang. Bukannya dia hanya ingin menggunakan pagoda Hongjun untuk menyerap kesengsaraan surgawi ini dan mengakhiri permainan ini. Tetapi permainan kali ini adalah kesengsaraan surgawi pertama yang dialami Miao Xiao Miao secara pribadi. Tidak peduli apa, dia harus membiarkannya mengalaminya secara pribadi. Hanya ketika dia secara pribadi mengalami jenis surgawi ini barulah dia mampu mencapai pencerahan dan benar-benar memiliki kekuatan yang mulia. Ini seperti burung phoenix yang mandi api dan terlahir kembali dari abunya. Jika Jun Moxia mengakhiri permainan berbahaya ini sejak awal, itu hanya akan membahayakan perkembangan masa depan Miao Xiao Miao dan akan mengalahkan tujuan pemberian pil Heaven Extremis. Hanya ketika imannya mulai goyah, maka dia akan turun tangan. Saat ini,
dia hanya perlu melihat berapa lama dia bisa bertahan di sana selama 1, 2, 5. Dari kejauhan, di aula kediaman Miao Jingyun mengerutkan alisnya saat dia mengamati kilat yang turun dari langit tanpa henti, menghitung semuanya. Ekspresinya berubah semakin serius saat dia menghitung. Kesengsaraan surgawi mulia yang dihadapi Miao kali ini mungkin sangat berbahaya dalam prosesnya, tetapi durasinya relatif singkat. Hanya ada 9 kesengsaraan petir, yang merupakan kesengsaraan surgawi yang paling biasa. Jika bukan karena efek Pil Heaven Extremes yang mendorong Miao ke titik kesusahan tanpa persiapan, itu tidak terlalu sulit. Sudah ketujuh. Selama dia berhasil melewati 2 yang terakhir, maka dia akan selamat melewati babak ini. Xiao Miao pasti akan bisa melewati kesengsaraan ini dengan damai, dia pasti bisa. Miao Huanyu juga menghitung berapa kali kilat turun. Wajahnya masih tenang, tetapi Nyonya Miao yang bersandar padanya dapat merasakan tangan suaminya yang gemetaran, memegangi pundaknya sendiri dengan kuat sehingga terasa sakit. Tangan ini awalnya untuk menopang dirinya sendiri. Nyonya Miao tertawa pahit dan menahan rasa sakit yang berdenyut-denyut ketika dia melihat awan tebal dan gelap di kejauhan. Suaminya selalu tampak seperti dia tidak peduli tentang apapun, selalu tenang dan tenteram, tetapi dia tidak pernah gagal dalam cinta untuk putrinya. Dia mengatakan padanya untuk bersantai, mengatakan hal-hal seperti dia pasti akan membuatnya, lebih seperti dia mencoba menghibur dirinya sendiri, bukannya menghibur Nyonya Miao. Sepanjang hidup ini adalah pertama kalinya aku melihatnya gugup. Kesengsaraan kilat masih terjadi, itu membuktikan bahwa mereka masih mengalaminya. Ini akan baik-baik saja. Miao Jingyun bergumam pelan, mengarahkannya pada siapapun secara khusus, seolah-olah dia juga mengatakannya dalam upaya untuk menghibur dirinya sendiri, namun pada saat yang sama, seolah-olah dia mencari semacam penegasan. Ini sudah kilat ketujuh. Xiao Miao memandangi awan kesengsaraan di langit dengan sengaja, menggigit kuncir kudanya dengan erat. Selama aku menanggung 2 lagi, hukuman surgawi ini akan sepenuhnya berakhir. Lalu, aku bisa menghabiskan hidupku dengan Junye. Dia hanya mengatakan kepada aku bahwa dia ingin melihat anak-anak kita tumbuh dan menjadi tua bersama. Dia tanpa sadar memalingkan kepalanya untuk melihat pemuda yang mengenakan pakaian putih berdiri tidak jauh dari sana, melihat ekspresi perhatian yang serius di wajahnya. Meskipun seluruh tubuh Xiao Miao kesakitan, tiba-tiba rasa manis dan bahagia memenuhi hatinya. Gelombang energi yang tidak dapat dijelaskan memenuhi tubuhnya sekali lagi. Aku pasti akan berhasil. Aku akan. Keras kepala memenuhi mata Xiao Miao. Kebahagiaan yang telah lama aku cari adalah tepat di depan mata aku. Aku benar-benar tidak akan menyerah. Aku akan menggenggamnya dengan tangan aku sendiri meskipun itu membuat aku kehilangan nyawa. Petir bertepuk tangan dan kilat melintas. Petir yang kuat datang menembus awan dan jatuh. Udara berderak dengan kemunculan petir yang tiba-tiba ini. Dan ketebalan petir ini setidaknya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Tekanan yang berat dan mencekik memenuhi udara. Kilatan petir datang memotong di udara. Sambaran petir yang mencakup kekuatan mungkin sudah tiba di atas kepala Xiao Miao dalam sekejap mata. Xiao Miao dapat dengan jelas mengatakan bahwa semua kekuatan yang dia miliki saat ini tidak berguna melawan sambaran petir ini. Mencoba menghadapinya tidak ada gunanya seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Kekuatan petir ini telah melampaui batas kesengsaraan surgawi yang mulia. Secara signifikan. Bahkan jika seorang Saint Emperor datang untuk menghadapi petir ini secara pribadi, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Mengapa situasi seperti itu terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah surga pada akhirnya tidak mau membiarkan aku mendapatkan cinta sejati yang aku inginkan dan dambakan? Secara alami, Xiao Miao tidak menyadari bahwa karena intervensi Tuan Muda Jun, itu telah memicu perubahan dalam hukuman surgawi. Kekuatannya yang disembunyikan adalah kekuatan Saint Emperor tingkat keempat yang mengejutkan. Mungkin orang lain mungkin tidak bisa mengatakannya, tetapi hukuman surgawi tidak akan pernah salah. Kesengsaraan kilat ini datang sesuai dengan kekuatan kesengsaraan surgawi Santo Kaisar. Dan itu adalah kesusahan petir yang ekstrim dengan kekuatan Saint Emperor tingkat keempat. Xiao Miao menoleh ke arah Jun Moxie dengan putus asa. Sambil terisak, dia berkata, Jun, maaf, sepertinya aku tidak bisa menemani kamu. Aku ditakdirkan untuk tidak menjadi tua dengan kamu lagi. Petik 2. Baut petir yang mengancam akan menyerangnya. Xiao Miao menghunus pedangnya. Bukan untuk menghadapi kesengsaraan kilat, tetapi karena bunuh diri. Kesengsaraan kilat datang untuk aku. Selama aku mati, semua ini akan hilang. Tapi kemudian, mata Xiao Miao melebar. Si bodoh itu, dia terbang ke sini. Mengapa kamu datang? Jangan datang, ah. Xiao Miao yang akan mengakhiri hidupnya sendiri langsung bingung apa yang harus dilakukan. Menipu, selama aku mati dulu, kesengsaraan surgawi ini akan berakhir. Kamu akan aman, mengapa kamu datang untuk? Cepat dan kembali, ah. Air mata mengalir keluar dari mata Xiao Miao. Saat berikutnya, dia merasakan tubuh hangat menekan tubuhnya sendiri, membungkus dan menutupi tubuhnya sendiri dalam pelukan yang aman itu.
Tetapi tindakan keprihatinan ini telah menyebabkan hati Miao Xiao Miao hancur. Pedang di tangannya terlempar jauh, mendarat dengan dentang. Miao Xiao Miao merasakan jantungnya hancur, menangis keras. Jun Ye, aku tidak mau, aku tidak ingin kamu berkorban untuk aku. Aku lebih baik aku yang mati. Bahkan jika aku harus mati 1000 kali, 10.000 kali, aku juga ingin kamu hidup. Dengan benar. Tapi dia tahu, sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Sambaran petir dengan kekuatan yang menakutkan sudah mengenai tubuh yang ada di atasnya. Tubuh itu tersentak hebat, lalu berhenti bergerak. Jun Ye, seluruh wajah Miao Xiao Miao berlinangan air mata saat dia meratap keras. Suaranya penuh keputusasaan. Di aula. Tidak, ini tidak mungkin. Miao Jingyun melompat, menatap kilat aneh yang sok. Pikirannya menjadi kosong, ada sedikit samar kemerahan di petir. Itu jelas adalah kesengsaraan surgawi dari Saint Emperor. Mata semua orang membelalak kaget. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada kaisar suci yang secara tidak sengaja memasuki batas kesengsaraan Miao Xiao Miao dan menyebabkan perubahan kesengsaraan surgawi? Tidak peduli apa alasan dibalik kesengsaraan Santo Kaisar Petir ini, hanya ada satu hasil, Miao Xiao Miao dikutuk. Subscribe Penatua. Pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Kesengsaraan surgawi dari Saint Emperor, dia hanya yang mulia tingkat kedua, bagaimana dia akan berhasil? Saat dia bersentuhan dengan itu, dia akan berubah menjadi abu. Mata Nyonya Miao terbuka lebar. Dia mengerang dan seluruh tubuhnya lemas saat dia pingsan. Miao Huanyu menyaksikan langit gelap yang tersisa setelah kilat menyilaukan menghilang dengan kosong. Lalu dia menutup matanya dengan erat. Air mata panas yang tidak bisa lagi ditahannya jatuh ke bawah. Xiao Miao. Ekspresi keputusasaan memenuhi mata Cao Guofeng, Bai Qifeng, dan Kaisar Shen lainnya, mulut mereka terbuka lebar. Oh tidak, Jun Ye, kamu anak muda, benar-benar bodoh, Tidak, Miao Jingyun berteriak, hendak menyerbu. Tunggu, lihat, orang yang menahannya adalah Saint Venerable tingkat keempat yang telah merebut Heavenly Jade sebelumnya. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara semua yang hadir. Matanya masih tertuju pada langit ketika ia berkata, awan kesusahan belum tersebar. Apa yang kamu cemas? Petik 2. Awan kesusahan belum hilang, awan kesengsaraan tidak membubarkan, awan kesengsaraan tidak bubar. Bagaimana ini mungkin? Miao Jingyun tersentak dan menatap langit. 3 kalimat itu persis sama, tetapi itu mencakup perubahan emosional yang telah dijalaninya. Dari keraguan, kejutan, hingga ketidakpercayaan. Petir ke-8 dengan kekuatan yang kuat telah berakhir. Di bawah serangan yang kuat, Miao Xiao Miao jelas tidak memiliki peluang untuk selamat. Tetapi mengapa awan kesusahan belum bubar? Angin bertiup lebih kencang saat hujan turun dari langit, berubah menjadi lebih gelap. Betul sekali, tidak hanya awan kesengsaraan tidak bubar, itu telah menjadi lebih tebal. Seolah itu bahkan lebih dekat ke tanah. Semua ini membuktikan bahwa kesengsaraan surgawi belum benar-benar berakhir, dan masih berlanjut. Suara berderak nyaring terdengar di langit ketika baut petir tebal lainnya mulai terbentuk, dan saat terbentuk, itu melepaskan diri dari awan-awan dan membanting dengan intensitas tinggi. Mengikutinya, lebih banyak petir muncul di awan dan turun secara berurutan. Sama sekali tidak memberikan waktu bagi orang yang mengalami kesusahan kesempatan untuk menarik napas. Seakan surga telah marah. Dalam durasi nafas belaka, 10 kesengsaraan kilat telah turun. Semua orang di Misti Ilusori Manor secara kolektif terpana. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kesengsaraan petir yang datang setelah menjadi lebih tebal, kuat, dan lebih intens. Orang-orang di belakang setebal kendi air, mengikuti satu demi satu, tanpa henti. Bahkan jika ada gunung besar di tempat di mana orang itu menjalani kesusahan, itu sudah berubah menjadi dataran datar. Atau mungkin, danau, atau bahkan lembah. Lalu bagaimana dengan Miao Xiao Miao, yang sedang mengalami kesusahan di sana? Apakah dia bisa bertahan dan bertahan? Situasi saat ini mungkin sangat tidak optimis, tetapi karena kesengsaraan surgawi tidak menghilang, itu berarti Miao Xiao Miao masih mengalami kesusahan dan tidak mati. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Miao Jingyun memandang langit dengan linglung dan tak percaya. Dia secara tidak sadar meraih jenggotnya sendiri. Dia meringis kesakitan, tetapi seolah-olah itu tidak cukup untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ini adalah kenyataan. Dia mencubit pahanya sendiri, kemudian berbalik, ini tidak nyata. Tetapi dengan giliran inilah dia menyadari bahwa semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang sama seperti dirinya sendiri. Beberapa bahkan lebih buruk daripada dia. Mata mereka terjebak. Terutama beberapa orang suci itu. Mereka benar-benar terkejut, beberapa serangan kilat yang datang kemudian tidak mudah untuk diatasi, bahkan untuk Santo Venerable. Miao Xiao Miao, bagaimana dia bisa berhasil? Mengapa hal seperti ini terjadi? Siapa yang membantunya? Jika kesengsaraan petir ke-8 dari Saint Emperor dipicu oleh seorang Saint Emperor yang secara tidak sengaja memasuki batas kesengsaraan surgawi Miao Xiao Miao, lalu apa penjelasan untuk apa yang terjadi selanjutnya?
Itu jelas merupakan kesusahan petir yang ditujukan bagi seseorang yang mengalami kesusahan besar. Semua pertanyaan yang membingungkan mereka hanya bisa ditanyakan ketika Miao Xiao Miao kembali. Karena saat ini, tidak ada yang berani untuk pergi. Dengan kekuatan petir seperti ini, bahkan jika se-invulnerable tingkat keempat pergi, dia akan menjadi benar-benar hangus. Adapun mereka yang lebih lemah dari yang mulia, mengapa mereka pergi ke sana? Saat mereka pergi, mereka akan segera berubah menjadi abu. Miao Xiao Miao menangis terseduh-seduh, lupa bahwa dia masih mengalami kesengsaraannya, lupa bahwa dia masih diambang kehidupan dan kematian, benar-benar melupakan sekelilingnya. Jun Ye-nya telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkannya. Hanya memikirkan hal ini membuat Miao Xiao Miao merasa seolah-olah tidak ada hal lain yang melekat padanya di dunia ini, perasaan sedih dan sedih memenuhi seluruh hatinya. Hicks, wah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang? Mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Jika aku mati, kamu masih bisa hidup. Tapi jika kamu mati, bagaimana kamu ingin aku terus hidup? Kamu memberitahukan aku. Katakan padaku ah. Miao Xiao Miao meratap sedih, tangannya tanpa sadar memalu tubuh di atas dirinya. Tiba-tiba, kilatan menyilaukan lainnya menerangi langit dan sambaran petir turun. Miao Xiao Miao langsung lupa menangis. Ini apa yang terjadi? Kanan, Jun Ye meninggal atas nama aku. Tetapi kesengsaraan kilat belum berakhir. Tidak apa-apa, biarkan aku pergi ke dunia bawah dengan Jun Ye dan bersatu kembali di sana. Miao Xiao Miao memejamkan matanya dengan suram dan mengusir sejumlah kecil Suan Qi di sekelilingnya, menghadapi petir yang datang benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya tindakan yang dia lakukan adalah memeluk mayat di atas dirinya dengan erat. Bang! Bumi bergetar, tetapi hal yang aneh adalah, Miao Xiao Miao, yang telah sepenuhnya meninggalkan harapan dan menyerahkan keinginannya untuk hidup, tidak berubah menjadi abu. Tidak ada reaksi pada tubuh mereka berdua, bahkan getaran. Apa yang sedang terjadi? Sangat ketat. Bisakah kamu sedikit melonggarkan? Kamu memelukku begitu erat hingga aku tidak bisa bernapas. Apa kamu mencoba membunuh suamimu? Sementara Miao Xiao Miao sedang mencoba untuk memproses kejadian aneh dengan mata terbelalak, mayat di atasnya terengah-engah dengan kesulitan besar. Napas hangatnya yang keluar dari mulutnya bertiup ke lehernya sendiri, seolah-olah sangat sulit untuk mengatakan kalimat ini. Mata Miao Xiao Miao membelalak kaget. Mungkinkah itu gerakan mayat yang tiba-tiba? Itu tidak mungkin. Miao Xiao Miao mengumpulkan akal sehatnya dan menoleh, hanya untuk melihat seorang brengsek yang menjijikkan menyeringai. Wajahnya melayang tepat di atas miliknya, melihat matanya melebar, dia bahkan mengedipkan mata menggoda. Ai, sepertinya kamu tidak harus melakukan hal-hal buruk. Disambar petir, orang di atasnya masih bercanda. Melihat mata Miao Xiao Miao yang benar-benar terkejut, orang ini bahkan melambaikan tangannya di depan mata cantiknya. Halo, apakah jiwamu telah kembali? Kamu belum mati. Pikiran Miao Xiao Miao benar-benar berhenti bekerja, ketika dia tergagap kalimat ini. Omong kosong, aku belum memeluk rumah kecantikan aku, bagaimana aku bisa tahan untuk mati? Jun Moxie memutar matanya dan berkata tanpa malu. Tapi, apa yang terjadi? Mengapa ada perubahan aneh seperti itu? Otak Miao Xiao Miao akhirnya mulai bekerja lagi saat dia perlahan menatap langit. Hanya untuk melihat petir yang tak terhitung jumlahnya menimpa mereka berdua dengan kekuatan yang mengejutkan, tapi tidak ada perasaan ketika itu menimpa mereka. Bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada 9 kesengsaraan kilat? Ini lebih seperti 99. Jun Moxie dengan polos memutar matanya dan berkata, Oh, aku mengerti. Apa yang kamu dapatkan? Miao Xiao Miao bertanya dengan cemas. Apakah kamu ingat baris kedua bait yang aku katakan sebelumnya? Surga pasti berpikir bahwa aku tidak cukup mengklarifikasi, sehingga mereka memberi kamu pengalaman pribadi tentang itu. Jun Moxie menjilat bibirnya dan menunjuk ke langit dan berkata, Lihat. Bukankah ini, guntur sebagai drum pertempuran, petir sebagai bendera, siapa yang berani berperang? Apakah kamu memahaminya sekarang? Sangat jelas, petik 2. Aku mengerti kepalamu, Miao Xiao Miao mencaci. Orang ini benar-benar tidak berperasaan. Pada saat seperti ini, dia berhasil mengatakannya ketika surga sedang mencoba menjelaskan bait. Apakah surga ini bebas dan diam? Lupakan saja, dia lebih lama dalam kekuatan, jadi dia mungkin tidak tahu tentang bahaya dari hal-hal ini. Aku harus fokus pada berurusan dengan kesengsaraan petir. Tetapi bagaimana aku harus melakukannya? Aku ditekan di bawah tubuhnya, dan setiap bagian tubuh kita secara praktis bersentuhan. Hal-hal yang harus disentuh, hal-hal yang tidak boleh disentuh semuanya menyentuh sekarang. Meskipun Miao Xiao Miao tahu bahwa mereka saat ini berada dalam situasi berbahaya dan dia seharusnya tidak memikirkan fantasi lain, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, tatapannya mendorong Tuan Muda Juni. Tidak berani melihat adalah satu masalah, tetapi jelas merasakan tubuh laki-laki berotot di atas tubuhnya sendiri. Aroma jantan yang unik mengisi lubang hidungnya. Miao Xiao Miao hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya melemah karena jantungnya berdetak lebih cepat, benar-benar melupakan segalanya.
Dia sepertinya lupa bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan langitnya sekarang. Lumpur di tanah juga berubah menjadi tempat tidur yang hangat. Ya, apa yang aku pikirkan? Ini sangat memalukan. Sangat memalukan. Apa yang bisa dipahami tentang kepalaku? Kamu hanya perlu memahami satu hal. Melihat bibir merah yang panik dan gemetaran di bawah dirinya, Jun Mosia merasakan api tiba-tiba terbakar dari dalam dirinya, melupakan apa yang awalnya ingin dia katakan. Tidak memahami apa? Miao Xiao Miao menghindar dengan susah payah, matanya melesat, takut untuk melihat Tuan Muda Jun, wajahnya menjadi semakin merah dan semakin merah. Kamu hanya perlu memahami ini, Jun Mosia tidak tahan lagi. Dia bersandar di menangkap bibir merah manis di bawah tubuhnya dengan miliknya sendiri. Miao Xiao Miao terkejut, pikiran pertamanya adalah, bajingan ini terlalu konyol, kita berada pada saat yang genting dalam menjalani kesengsaraan surgawi sekarang. Gadis ini hanya ingat bahwa dia sedang mengalami kesusahan sekarang. Pikiran keduanya adalah, kenapa dia begitu berani untuk melakukan ini di sini? Subscribe Penatua. Sejak saat itu, Miao Xiao Miao sekali lagi melupakan segalanya. Dia hanya menutup matanya dan membiarkan kekasihnya menanamkan C1 uman di sekujur tubuhnya. Ketika sepasang tangan tercela itu menemukan jalan di bawah pakaiannya, Miao Xiao Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Saat dia membuka mulutnya, benda panas dan licin dengan cepat masuk dan bergabung dengan lidahnya. Itu seperti ikan kecil nakal, berkeliaran bebas di mulutnya. Lidah kecilnya sepertinya terperangkap oleh hal itu, dan perasaan aneh yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya menyerbu seluruh tubuhnya. Miao Xiao Miao hanya merasakan pikirannya bergetar hebat, dan dia benar-benar tersesat dalam sensasi yang luar biasa itu. Rohnya terbang naik turun, seolah-olah dia dalam keadaan melamun. Langit masih dengan awan hitam, berat dan ganas. Angin bertiup kencang, dan hujan turun tanpa henti. Suara guntur mengguncang seluruh langit, dan kilat melengkung berbahaya di langit, menabrak tanpa jeda. Seluruh dunia tampaknya bergetar di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi ini. Tapi tepat di jantung kesengsaraan surgawi ini adalah pasangan yang tersesat dalam C1 uman intim mereka. Fokus mereka begitu besar, sehingga seolah-olah suara gemuruh dan bumi yang bergetar tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah waktu yang lama, Jun Mosie mengangkat kepalanya perlahan. Di bawahnya, wajah dan leher Miao Xiao Miao benar-benar merah, seolah dia mabuk. Matanya tertutup rapat, dan kelopak matanya bergetar ringan. Hidung imutnya bergerak sedikit, dan bibir mungilnya merah semerah buah persik. Dia berbaring diam-diam di tubuh kekasihnya, dadanya yang besar terangkat ke atas dan ke bawah. Tubuhnya yang sempurna benar-benar terbungkus sepasang lengan yang kokoh. Aku ingin tahu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika dia ingin, apa yang harus aku lakukan? Miao Xiao Miao menutup matanya saat pikirannya bergerak liar. Pada saat itu, dia benar-benar lupa di mana dia berada. Tepat pada saat itu, Miao Xiao Miao merasakan kehangatan di telinganya, dan suara lembut terdengar. Dengan surga sebagai selimut kita dan bumi sebagai tempat tidur kita, angin sebagai hidangan lezat, hujan bagaikan anggur, awan akan menjadi dekorasi pernikahan kita dan kabut saksi kita, guntur akan menjadi hadiah pertunangan kami, dan kilat sang mak comblang. Miao Xiao Miao, apakah kamu bersedia menjadi wanita aku dalam kehidupan ini? Petik 2. Miao Xiao Miao menutup matanya dengan erat saat air mata mengalir, mengancam akan tumpah keluar. Dia bisa mendengar setiap kata dengan jelas, bahkan ketika guntur menggema di sekitar mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya dengan kencang. Hidup ini, dan setiap seumur hidup sejak saat ini, aku bersedia menjadi wanita kamu. Suara Miao Xiao Miao selembut nyamuk, tetapi kata-katanya tetap teguh dan tegas. Setiap seumur hidup, haha, tidak ada yang namanya masa hidup berikutnya untuk wanita aku. Hanya ada seumur hidup ini. Bertahan bahkan setelah langit dan bumi menghilang. Jun Mosia tertawa pelan ketika dia mencondongkan tubuh ke depan lagi dan menikmati rasanya. Dari bibir kemerahan mungil itu. Jun Mosia berarti kata-kata itu dari lubuk hatinya. Benar-benar tidak perlu memikirkan kehidupan berikutnya untuk wanita itu. Karena kehidupan ini, mereka pasti akan hidup lebih lama dari langit dan bumi. Setelah laut mengering dan batu-batu hancur menjadi debu. Tapi saat ini, Miao Xiao Miao tidak akan bisa memahami ini, juga tidak ada kebutuhan baginya untuk mengerti. Karena hatinya sudah mabuk dengan cinta. Tidak peduli apa yang dikatakan Jun Mosia sekarang, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk pikirkan tentang itu. Miao Xiao Miao mengerang pelan dan merilekskan bahunya, benar-benar tenggelam lebih jauh ke pelukannya. Untuk orang yang dia dapat bersandar dan mendapatkan kebahagiaannya, dia sepenuhnya puas untuk memberinya seluruh keberadaannya. Angin menderu dan bertiup dengan sekuat tenaga, dan hujan menerjang bumi seperti bilah. Awan bergemuruh karena amarah dan bumi bergetar dari kekuatannya. Cuaca jelas telah memburuk ke kondisi ekstrim. Tetapi bagi Miao Xiao Miao, dia benar-benar merasa sangat nyaman dan hangat, hatinya dipenuhi dengan perasaan manis. Karena
Surga adalah selimut kita, dan bumi adalah tempat tidur kita, angin adalah makanan lezat, dan hujan adalah anggur kita, awan adalah dekorasi pernikahan kita, dan kabut saksi kita, guntur akan menjadi hadiah pertunangan kita, dan kilat sang mak comblang. Di dunia ini, wanita mana yang akan mengalami momen surrealis seperti itu? Miao Xiao Miao merasa puas dan mabuk. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Daerah ini dipenuhi dengan cinta dan kemanisan, tetapi tidak jauh di aula besar, semua orang menyaksikan kesengsaraan surgawi yang mengerikan dengan hati yang gemetar. Jika bola mata orang benar-benar bisa keluar dari rongga mata mereka dengan syok, mata semua orang sudah akan berguling-guling di tanah. Bahkan orang yang paling tenang pun tidak akan menjadi pengecualian. Kesengsaraan petir dari Yang Mulia tingkat 2 sebenarnya membutuhkan begitu banyak waktu. Pada saat ini, sudah ada setidaknya 500-600 pukulan petir. Ini terlalu konyol, bukan? Bahkan kesengsaraan petir dari Saint Venerable tingkat keempat tidak semanis itu. Lebih jauh lagi, kekuatan kesusahan tidak akan sebesar ini. Baut petir tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap pukulan, dan yang terbaru setebal tong air, dan berwarna ungu. Wajah orang-orang tua akan berkedut berat setiap kali petir jatuh. Kesengsaraan petir yang begitu kuat jelas telah melampaui tingkat yang bisa dialami orang-orang yang hadir. Tetapi hal yang paling konyol adalah bahwa pihak lain masih memegang bahkan sekarang. Pada saat itu, tidak ada yang merasa bahwa Miao Xiao Miao bahkan memiliki sedikit harapan yang tersisa. Tidak ada alasan selain fakta bahwa jelas tidak mungkin bagi Miao Xiao Miao untuk bertahan dalam kesusahan petir seperti ini. Kesengsaraan petir pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang sangat ganas sehingga jika Miao Xiao Miao sedikit tersentuh bahkan oleh sedikit energi yang bocor, belum lagi dia, bahkan seorang ahli Saint Emperor akan langsung berubah menjadi abu. Oleh karena itu, jelas bahwa kesengsaraan petir ini bukan Miao Xiao Miao. Hanya yang di awal saja. Miao Xiao Miao pasti mengalami kesengsaraan petir yang tumpang tindih dengan kesengsaraan surgawi dari pakar tingkat puncak lain. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin situasi aneh akan muncul. Satu-satunya hal adalah, siapa orang yang menjalani kesengsaraan sekarang? Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa orang yang mengalami kesusahan saat ini sebenarnya adalah Jun Moxie. Ya, itu adalah fisik luar biasa dan gratisme yang luar biasa. Tetap saja, mereka tidak salah menebak. Memang ada dua kesengsaraan surgawi tercampur menjadi satu. Dan itu bukan hanya satu gelombang. Miao Qingcheng sebelumnya telah mengubah energi kultivasi selama lebih dari 1000 tahun menjadi Jun Moxie, dan Miao Qingcheng sendiri bisa merasakan bahwa Jun Moxie belum menerobos. Sejujurnya, keberuntungan surga keberuntungan Jun Moxie memang tidak mencapai terobosan. Namun, tubuhnya telah diisi dengan sejumlah besar surga bumi esens ki murni, menyebabkan akumulasi Suan Qi-nya melompat maju banyak tingkat. Tetapi teknik yang tuan muda ini kembangkan bukanlah Suan Qi. Jadi Miao Qingcheng tidak dapat mengerti. Sebagian besar Suan Qi dalam jumlah besar pertama kali dicerna di meridian Jun Moxie, dan kemudian dipindahkan ke pagoda Hongjun. Itulah satu-satunya alasan mengapa Jun Moxie tidak meledak dari transfusi gila. Ketika Tuan Muda Jun telah sepenuhnya menyerap esens ki surga bumi eksternal, dia mengubahnya menjadi cairan energi roh emas di tubuhnya, sebelum menyempurnakannya menjadi ki ungu. Ketika Miao Xiao Miao mulai melakukan terobosan, Art of Unlocking Heaven's Fortune baru saja menyelesaikan proses konversi ini. Miao Xiao Miao berhasil melewati kesengsaraan petir sudah merupakan kesepakatan. Tetapi ketika Jun Moxie tiba di medan kesengsaraan petir, tubuhnya dipimpin oleh energi surgawi, dan penanaman Suan Qi-nya mulai meningkat seperti bambu di musim semi, tumbuh dengan cepat. Energi budidaya Miao Qingcheng lebih dari 1000 tahun. Ini bukan 1000 tahun energi budidaya dari seorang Suan emas. Itu adalah jumlah energi yang mengejutkan, cukup untuk mengguncang dunia. Kultivasi Jun Moxie awalnya sekitar puncak tingkat ketiga Saint Emperor, pada tingkat canggung antara tingkat berikutnya dan tingkat saat ini. Dengan satu pukulan, ia langsung menembus ke tingkat keempat Saint Emperor, dan Suan Qi-nya terus naik, bergegas melewati penghalang Saint Venerable untuk mencapai tingkat primer Saint Venerable tingkat pertama, tahap tengah, tahap akhir, puncak. Setelah itu, dia langsung melewati seluruh level, sepenuhnya melangkah ke tingkat kedua Saint Venerable. Energi tampaknya tidak berhenti, akhirnya berhenti di tahap puncak Saint Venerable tingkat 2. Dan saat dia selesai dengan terobosan-terobosannya adalah saat yang sama persis saat Miao Xiao Miao baru saja melewati petir ketujuh. Aura Jun Moxie yang baru saja selesai menerobos menyebar dan langsung mempengaruhi awan kesusahan di langit. Maka dari baut ke-8 dan seterusnya, kesengsaraan petir kecil Miao Xiao Miao telah berubah menjadi kesengsaraan surgawi yang menakutkan dari puncak Saint Venerable tingkat kedua. Selain itu, Saint Venerable tingkat kedua ini tidak hanya bertahan satu kesengsaraan surgawi. Itu adalah akumulasi dari beberapa level terobosan yang semuanya digabungkan menjadi satu. Satu untuk Saint Emperor tingkat keempat, Saint Venerable tingkat pertama, Saint Venerable tingkat kedua. Kesengsaraan surgawi 3 kali lipat super.
Dengan semuanya digabungkan bersama, seberapa besar kekuatan kesusahan itu? Di bawah mata orang banyak yang tidak percaya, awan hitam bergemuruh dan menyerbu di langit selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya menghilang tanpa daya. Beberapa saat yang lalu, angin menderu dan hujan menerpa daratan, sementara kilat dan guntur memenuhi seluruh bidang langit. Tetapi dalam sekejap mata, area seluas 10.000 li sama sekali tidak berawan dan angin sepoi-sepoi pun tidak dapat ditemukan. Matahari menggantung dengan gemilang di langit, dan orang banyak menemukan keheranan mereka bahwa itu sudah siang. Matahari bahkan sedikit condong ke arah barat. Pergi. Miao Jingyun adalah orang pertama yang berlari keluar saat barisan panjang ahli mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang ragu untuk menggunakan kecepatan terbesar mereka saat mereka bergegas menuju pusat di mana kesusahan petir terjadi beberapa saat yang lalu. Seberapa cepat orang-orang ini? Tempat di mana Miao Xiaomiao telah memilih untuk terobosannya juga tidak terlalu jauh. Jadi hanya dalam beberapa napas, semua orang telah tiba di tempat itu. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua orang menghirup udara dingin yang dalam. Apakah ini tempat di mana kesengsaraan mengerikan itu terjadi beberapa saat yang lalu? Tempat ini awalnya adalah ngarai gunung kecil yang tenang beberapa saat yang lalu, kan? Saat ini, itu adalah adegan penghancuran total. Tanah dipenuhi lubang besar, dan hampir semua tanaman telah terbakar menjadi abu. Kedua sisi gunung itu bahkan runtuh setengahnya. Air terjun kecil yang mereka ingat sekarang seperti pipa pecah, menyemprotkan air ke segala arah seperti anak kecil yang kencing. Tetapi inti dari kesusahan petir sebenarnya adalah ruang yang luas dan kosong. Tidak ada jejak Miao Xiaomiao dan Mo Junye. Mungkinkah sepasang kekasih sudah berubah menjadi abu dan tersebar ke angin? Ini adalah hasil yang paling tidak diinginkan, tetapi juga jawaban yang paling logis. Seluruh gunung sunyi, dan hanya sekelompok ahli yang berdiri di sana dengan tercengang.